Mertua sok kaya diam-diam pakai rumahku untuk adakan pesta dan pakai kartu kredit yang kutitipkan ke suami saat aku dinas. Kutegur, ia malah berkata, "Dasar menantu sombong." Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kunci rumahku bergemerincing saat kuputar dalam gembok. Suaranya terdengar berbeda malam ini, lebih berisik, seakan protes karena dipaksa bekerja di jam yang bukan waktunya. Pukul 3.17, menurut jam di mobil yang baru saja kuparkir di carport. Akhirnya, gumamku sendiri, mengusap pelipis yang berdenyut-denyut. Penerbangan malam dari Surabaya tertunda 2 jam. Badanku terasa seperti diisi beton. Pegal merambat dari tumit hingga tengkuk. Yang kuharapkan hanyalah air hangat, kasur memory foamku, dan pelukan hangat Mas Haidar yang pasti sudah tertidur pulas. Namun, saat daun pintu kayu jati itu terbuka, semua bayangan kelegaan itu menguap. Sesuatu meloncat ke hidungku. Bukan aroma kesegaran AC yang biasa menyambut, bukan wangi diffuser lavender favoritku, juga bukan sisa wangi sabun mandi Haidar. Ini adalah bau yang asing, tebal, dan menjengkelkan. Campuran anyir minyak goreng yang dipakai berulang kali, aroma asam makanan basi, dan parfum bunga-bungaan murah yang menyengat. Seperti aroma pesta arisan yang sudah usai dan dibiarkan membusuk. Jantungku berdebar kencang. Ritme yang tak wajar untuk jam segini. Kulepas sepatu hak tinggi dengan gerakan kasar. Mata berusaha menembus gelapnya ruang tamu yang biasanya rapih. Cahaya lampu jalan dari jendela memberi siluet yang mengerikan. Pot philodendron monstera kesayanganku, yang biasa duduk anggun di sudut, terguling dengan tanah berhamburan di lantai parket. Ada jejak-jejak lengket seperti tumpahan sirup atau minuman manis membentuk pola acak di atasnya. Tapi itu belum apa-apa. Di halaman dalam rumahku, yang seharusnya hanya berisi batu sikat dan beberapa tanaman pot, kini penuh dengan kursi plastik. Kursi plastik oranye terang, puluhan buah, berserakan seperti baru saja ditinggalkan dalam kepanikan. Beberapa masih mengelilingi meja lipat panjang yang bukan milikku, dengan taplak bermotif bunga matahari yang norak dan masih dipenuhi noda-noda coklat. Napasku tersendat. Apa yang terjadi di sini? Lalu, mataku tertuju pada dinding. Dinding putih bersih di sisi barat, yang baru sebulan lalu kucat ulang dengan cat mahal tahan noda, kini dihiasi coretan-coretan memanjang berwarna kuning kecoklatan. Seperti seseorang menyeka sesuatu yang berminyak ke atasnya. Atau seperti bekas percikan kuah gulai. Tidak mungkin, desisku pelan. Tangan kananku meraih dinding untuk menahan tubuh yang tiba-tiba lemas. Rumahku, tempat paling privat dan kukasihi. Langkah kakiku bergerak pelan, menghindari piring kertas dan gelas plastik yang berserakan di lantai. Aku masuk ke ruang keluarga. Lampu utama menyala terang, dan pemandangan yang disinarnya membuat dadaku sesak. Vas kristal bat carat pemberian klien penting dari Paris, yang biasanya ada di lemari kaca terkunci, kini berdiri di atas meja tengah, penuh dengan sisa tusuk sate dan kulit bawang goreng. Taplak sofa linen berwarna krem yang kuperoleh susah payah dari Italia, ternoda dengan noda saus sambal yang sudah mengering. Dan di sana, di atas sofa Chesterfieldku, tergeletak selembar kain kebaya sutra dengan motif emas yang berantakan. Aku mengenalinya. Itu kebaya Burina. Segalanya menjadi jelas, dan kabut kelelahanku langsung tersapu amarah yang membara. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari arah kamar. Mas Haidar muncul, hanya mengenakan celana pendek. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, tetapi yang paling mencolok adalah wajahnya yang pucat pasi dan penuh kepanikan yang ia coba sembunyikan dengan senyum kaku yang terpaksa. "Dinda," suaranya serak. "Pulang pagi-pagi sekali?" Katanya siang nanti. Aku menatapnya, tak bisa berkata-kata. Amarah, kelelahan, dan kebingungan beradu dalam diriku. Yang keluar hanya suara datar yang bahkan asing di telingaku sendiri. "Ada apa ini, Haidar?" Ia menelan ludah, tangannya meremas-remas udara. Ini. Belum sempat dia merangkai alasan, suara itulah yang memecah ketegangan. Nyaring, lancar, penuh performa.
dari arah dapur. "Ah, iya Bu Nining, silakan ambil lagi kuenya. Jangan sungkan. Memang, rumah ini agak luas ya, jadi pas untuk acara keluarga besar gini. Dulu waktu Haidar dan Dinda mau beli, saya yang kasih saran pilih lokasi ini. Plus, ya, saya yang dorong dan bantu dananya tentu saja. Wong orang tua itu kewajibannya mendukung anak-anak. Toh." Ibunda mertuaku, Bu Rina, berjalan keluar dari dapur dengan langkah percaya diri. Ia masih mengenakan kebaya itu, dengan sanggul rapi dan riasan yang masih cukup tebal untuk jam segini. Di tangannya ia membawa nampan berisi gelas-gelas kotor. Di belakangnya, mengikuti seperti anak ayam, 3 orang wanita yang tak kukenal, dengan ekspresi kagum dan penasaran. Matanya berbinar saat memandang sekeliling, menikmati panggung yang ia ciptakan. Tangannya yang bebas bergerak lincah, menunjuk ke langit-langit tinggi, ke lampu kristal, seolah-olah ia yang memilih semuanya. "Saya bilang ke Dinda, pilih yang bagus, biar enak kalau ada tamu. Masa anak sukses rumahnya sederhana," katanya sambil tertawa kecil, sebelum akhirnya matanya menangkap kehadiranku di pintu. Ada jeda sepersekian detik. Ekspresi di wajahnya tak berubah, tetapi matanya menyempit, memancarkan pesan yang jelas, "Jangan rusak ini." "Aduh, Dinda sudah pulang," serunya kemudian, dengan nada seolah-olah kehadiranku adalah kejutan yang menyenangkan. Ia meletakkan nampan dengan kasar di atas meja marmer, dan aku mendengar suara kecil seperti retakan, lalu berjalan menghampiriku. Tangannya yang dingin menepuk-nepuk pundakku, namun tekanan jarinya terasa keras. "Lihat, Ibu bantu meramaikan rumahmu yang biasanya sepi seperti museum ini. Kemarin kan arisan bulanan Ibu, kebetulan rumah Ibu lagi direnovasi kecil-kecilan. Ibu pikir, daripada batal, mending di sini. Biar tetangga dan teman-teman Ibu tahu kalau kita keluarga yang kompak dan saling mendukung." Senyumnya lebar, tetapi tak sampai ke matanya. Matanya itu, seperti 2 bilah pisau kecil, mengingatkanku untuk diam, untuk menurut. Aku menarik napas dalam-dalam. Bau parfumnya yang menyengat memenuhi rongga hidungku. Melihat tamu-tamunya yang masih ada, melihat wajah Haidar yang tak berdaya di belakang ibunya, dan melihat reruntuhan yang ada di sekelilingku, aku tahu ini bukan tempat atau waktu untuk ledakan. Aku hanya bisa mengangguk, anggukan kaku yang membuat leherku sakit. "Ibu," sapaanku datar. "Sudah, kamu pasti capek. Tidur dulu," katanya, lalu berpaling kembali pada tamu-tamunya dengan mudah, seolah aku hanyalah pembantu yang baru pulang. Nah, itu menantuku. Kerja keras sih, jadi agak kurang pergaulan. Tapi hati baik. Aku memutar badan, tak tahan melihatnya 1 detik lagi. Tanganku menggenggam tas perjalananku erat-erat. Saat aku berjalan menyusuri koridor menuju kamar, melewati Haidar, aku tak menatapnya. Aku merasakan pandangannya yang memohon di punggungku, tetapi malam ini, rasa itu tenggelam oleh luapan kemarahan dan pengkhianatan yang bergolak di dadaku. Kamar tidur, satu-satunya ruang yang mungkin masih utuh, terasa seperti bunker penyelamat. Kukunci pintu. Tubuhku lunglai bersandar di balik daun pintu. Dari luar, masih terdengar suara tawa Bu Rina dan bisik-bisik para tamunya. Suara itu menusuk-nusuk. Air mata panas akhirnya menetes. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan bahwa sesuatu yang berharga, yang kubangun dengan susah payah, baru saja dinodai. Dan ini, aku merasa dengan naluri yang dalam, baru awalnya saja. Suara tawa dan bisik-bisik dari ruang tamu akhirnya mereda, digantikan bunyi mobil-mobil yang pergi dan pintu pagar yang berderit ditutup. Kesunyian yang datang terasa lebih mencekik daripada keributan tadi. Aku masih terduduk di lantai kamar, punggung menempel di pintu, menatap tas dinasku yang tergeletak tak terbuka. Air mata sudah kering, meninggalkan bekas garam di pipi dan kekosongan yang menusuk di dada. Tap, tap, tap. Suara ketukan pelat di pintu. "Din? Buka, sayang." Suara Haidar, rendah, penuh rasa bersalah. Aku menarik napas dalam, mengumpulkan sisa tenaga. Kukunci pintu terbuka, dan aku berdiri, membiarkan pintu terbuka di hadapannya. Aku tak keluar. Aku hanya menatapnya, menunggu penjelasan. Wajahnya benar-benar hancur. Lingkaran hitam di bawah mata, rambut masih berantakan.
Ia masuk, menutup pintu perlahan. Kau biarkan ini terjadi. Suaraku terdengar parau, lebih datar dari yang kumaksud. Dinda, aku coba halangi. Aku bilang tidak boleh, kita belum izinkan, kau sedang dinas. Ia menjambak rambutnya sendiri, frustasi. Tapi ibu, dia datang kemarin siang dengan 2 truk penuh sewaan kursi dan meja. Dia bilang arisan bulanannya yang sudah direncanakan. Katanya cuma sehari, janji akan bersihkan semuanya. Dia bilang kalau aku melarang, artinya aku malu pada ibuku sendiri. Artinya istrimu yang mengontrol segalanya sampai anak laki-laki tega mengusir ibunya. Kalimat itu diucapkan dengan tiruan nada dramatis Burina, dan aku bisa membayangkan dengan sempurna pemerasan emosional yang dilancarkannya. Dan kau menyerah, ucapku. Bukan pertanyaan. Sebuah pernyataan. Aku lemah, Din. Aku tahu. Dia menunduk. Dia menangis. Dia bilang ini satu-satunya kebahagiaannya di usia senja. Bisa pamer pada teman-temannya bahwa anaknya sukses dan dia bisa menikmati hasilnya. Dia bilang dia tidak minta banyak. Hanya ingin dipinjami rumah sekali saja. Dipinjami. Aku mendecak, lalu berjalan keluar kamar, menuju ruang keluarga yang masih seperti kapal karam. Aku menunjuk vas kristal yang penuh sampah. Ini dipinjam tanpa izin dan ditaruh di tengah pesta. Taplak sofa import ini, noda sausnya mungkin tidak akan pernah hilang. Lantai parket, lihat goresannya dari kaki-kaki kursi plastik itu. Suaraku mulai meninggi. Ini bukan meminjam, Haidar. Ini pelanggaran. Perusakan. Haidar hanya bisa mengangguk, tak mampu membantah. Matanya berkaca-kaca. Aku janji akan bersihkan semuanya. Aku yang bayar untuk perbaikan apapun. Aku. Tiba-tiba, dari saku jaketku yang masih kugunakan, terdengar bunyi ping dari ponsel. Notifikasi email. Biasanya aku abaikan, tapi sesuatu dalam naluriku memberontak. Kuambil ponsel. Bukan email kerja. Itu notifikasi dari aplikasi bank. Transaksi kartu kredit, PT. Butik Aninda, Rp 4750.000. Transaksi kartu kredit, The Royal Spa Wellness, Rp 3200.000. Seketika menyebar di sekujur tubuhku. Kartu kredit platinum itu. Kartu dengan limit tinggi yang kudapat karena nilai kredit kerjaku yang bagus. Satu-satunya salinannya, selain padaku, kuserahkan pada Haidar minggu lalu sebelum berangkat. Ini untuk darurat saja, ya. Misal ada yang perlu ke rumah sakit, atau sesuatu yang mendesak. Kulempar ponselku ke arah Haidar yang tertangkap dengan refleks. Apa ini? Dia melihat layarnya, dan wajahnya yang sudah pucat itu menjadi abu-abu. Ini. Kau pakai untuk ke butik dan spa, Haidar? Di saat rumah kita jadi tempat pesta liar. Suaraku nyaris berteriak. Bukan aku, bantahnya cepat, panik. Aku taruh kartu itu di dompet, di laci meja kerjaku. Ibu tadi pagi masuk ke ruang kerjaku, bilang mau lihat foto-foto lama. Aku tidak menduga. Dia pasti melihatnya. Saat aku sadar kartunya hilang, sudah sore. Aku konfrontasi dia. Dia malah marah besar. Haidar menirukan lagi suara ibunya, kali ini dengan nada tinggi dan penuh tikaman. Masa ibu pakai sedikit uang anak sendiri saja dilarang? Ibu butuh baju baru untuk arisan ini, biar tidak mempermalukan kalian. Kalian bisa beli rumah begini. Masa ibu tidak boleh pakai kartu kreditnya sekali saja? Dasar anak pelit. Daripada uangnya cuma untuk istri yang matre. Aku merasa pusing. Dunia berputar. Bukan karena uangnya, meski jumlah itu tidak kecil, tapi karena keberaniannya, kesangarannya. Merampok kartu kredit anaknya, lalu memakainya untuk pamer di pesta yang diadakan dengan menyerobot rumah anaknya pula. Dan kau biarkan dia pergi dengan kartu itu? Tanyaku, hampir tak percaya. Aku coba ambil, Din. Tapi dia menjerit-jerit, mengancam akan menelpon saudara-saudaranya dan bilang aku merebut kembali hadiah yang sudah diberikan ke ibu. Dia lempar kartunya ke arahku akhirnya. Tapi, transaksinya sudah terjadi. Dia pergi ke butik dan spa sebelum pesta dimulai. Haidar terduduk di sofa yang bernoda, memegangi kepalanya. Aku bingung.
Din. Aku terpojok. Dia selalu tahu cara memutar otaknya. Aku melihat suamiku yang biasanya tegas di kantor, yang bisa memimpin rapat dengan puluhan orang, kini terlihat kecil dan terkalahkan oleh seorang wanita tua yang licik. Ada rasa marah padanya, karena ketidaktegasan itu. Tapi ada juga rasa sakit yang lebih dalam, karena tahu dia adalah korban pola manipulasi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Kamu harus mengambil kartu itu kembali. Sekarang juga, kataku. Suaraku tegas tapi lelah. Dan tagihannya, dia yang harus bayar. Ini bukan sedikit uang, Haidar. Ini hampir 8 juta untuk kesombongannya dalam 1 hari. Bagaimana caranya? Kalau aku minta, dia akan membuat drama lagi. Kita hadapi bersama. Tapi pertama, aku menatapnya langsung. Kamu harus memilih. Antara membiarkan ibumu terus menghancurkan keuangan dan kehidupan rumah tangga kita, atau kita berdua berdiri tegas dan menghentikan ini sekarang juga. Dia menatapku lama. Di matanya ada pergulatan yang hebat, darah atau ikatan yang ia pilih sendiri. Akhirnya, dia menganggap pelan. Kita hadapi bersama. Aku janji. Tapi, bolehkah kita besok? Setelah dia dan para tamunya pergi, dan kita sedikit tenang. Aku menghela napas, melihat kekacauan di sekeliling. Bau makanan basi mulai terasa lebih menyengat. Kelelahanku yang tertunda menyerang dengan dahsyat. Aku mengangguk lelah. Bersihkan ini dulu. Setidaknya buat rumah kita tidak terasa seperti tempat sampah. Kami bekerja dalam kesunyian. Memunguti sampah, mengangkat kursi plastik oranye yang terasa sangat ringan dan murahan, mengelap noda-noda yang sudah mengering. Setiap noda yang kugosok terasa seperti menggosok luka di hati. Ini lebih dari sekadar kekacauan fisik. Ini adalah pelanggaran terhadap sesuatu yang sakral, rumah kami. Dan sementara kami membereskan, dari kamar sebelah, tempat Bu Rina menginap, karena katanya, terlalu lelah untuk pulang, terdengar dengkuran nyaring dan puas. Aku menatap Haidar. Tanpa perlu kata-kata, kami tahu. Ini baru babak pertama. Dan ibu mertuaku sudah unggul telak. Tapi api di mataku, dan tekad baru di mata suamiku, adalah tanda bahwa perang belum usai. Pesta kebohongan itu mungkin sudah selesai. Tapi tagihan sebenarnya, baik secara finansial maupun emosional, baru saja sampai di meja kami. Dan kali ini, kami berniat untuk menagihnya sampai lunas. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari rumah kami yang telah berusaha kami rapihkan. Namun, seperti noda kopi di karpet putih, bekas-bekas kekacauan itu masih terlihat samar-samar. Goresan lantai, bau anyir yang membandel di udara meski semua jendela telah dibuka lebar-lebar, dan perasaan tak nyaman yang menggantung seperti kabut. Bu Rina baru bangun tengah hari, dengan ekspresi puas dan tanpa secuil pun penyesalan. Setelah mandi panjang dengan air panas, dan aku menduga ia menggunakan seluruh stok sabun mandi beraroma lavender impor kesukaanku. Ia berpakaian dengan baju baru hasil belanja dari kartu kreditku. Sebuah blus sutra dengan motif bunga besar yang terlihat mahal, tapi dengan jahitan yang kurang rapi di beberapa bagian. Tipikal barang butik kelas 2 yang harganya dibengkakkan oleh label. Wah, rumah sudah rapi lagi, katanya sambil menyisir rambutnya di depan cermin ruang tamu, seolah memberikan pujian. Memang butuh sentuhan seorang ibu untuk membuat rumah terasa hidup. Aku menggigit lidahku. Haidar, yang duduk di meja makan sambil memegang cangkir kopi erat-erat, menarik napas dalam. Ibu, tentang kartu kredit dan biaya kerusakan. Ah, nanti kita bicara. Haid, ibu mau ke warung dulu, beli sesuatu. Perut lapar, potongnya cepat, lalu melenggang keluar dengan tas tangan anyaman baru yang juga pasti hasil transaksi kartu kreditku. Aku dan Haidar bertukar pandang. Ada kesepakatan diam-diam untuk menuntaskan masalah ini nanti, setelah sarapan dan kepala lebih jernih. Tapi kami terlambat menyadari bahwa senjata Bu Rina tidak hanya air mata dan teriakan. Senjatanya yang paling berbahaya justru mulutnya. Konflik pertama datang saat aku memutuskan untuk pergi ke warung kelontong dekat rumah untuk membeli bahan memasak. Bu Marni, pemilik warung yang biasanya ramah, menyapaku dengan ekspresi aneh, campuran antara kagum dan sinis. Dinda, anak rajin. Baru pulang dinas ya? Katanya sambil membungkus bawang merah. Iya, Bu. Wah,
mertuamu semalam heboh yang ngadain arisan gede di rumahmu. Katanya mau syukurin kesuksesan investasi propertinya. Bu Marni melirikku. Aku baru tahu kalau rumah bagus itu ternyata ada campur tangan Ibunda Haidar juga. Beruntung kamu punya mertua yang berpunya. Perutku mual. Oh, tidak sepenuhnya begitu, Bu. Kami yang cicil. Iya, Ibu tahu. Malu mengaku ditolong orang tua, ya. Bu Marni menyela dengan senyum yang membuatku panas dingin. Gak usah malu, Dinda. Malah bagus. Itu tandanya keluarga harmonis. Bu Rina tadi pagi juga kesini. Cerita kalau dulu dia yang kasih uang muka lumayan buat rumah itu, biar cicilan kalian ringan. Dia bilang, saya sih rela hidup sederhana, yang penting anak-anak senang. Bu Marni menggeleng-geleng penuh rasa simpati. Sedekahnya tidak putus ya, anak muda. Aku pulang dengan tangan gemetar, bawang merah hampir terjatuh. Aku langsung menceritakan pada Haidar. Kita harus luruskan, katanya dengan wajah muram. Tapi meluruskan ternyata seperti mengejar asap. Di hari yang sama, saat Haidar pergi ke bengkel langganan untuk mengecek mobil, montir yang biasanya cuek, Pak Heru, tiba-tiba berkata, Mas Haidar, dengar-dengar Bapak dibantu bisnis sama mertua ya? Kalau ada rejeki lebih, jangan lupa patungan buat renovasi musola kompleks, dong. Kata Bu Rina, Bapak kan sekarang sudah kelas atas. Haidar mencoba menjelaskan bahwa itu tidak benar, bahwa rumah dan mobil adalah hasil kerja keras kami berdua. Pak Heru hanya tertawa sengak. Wah, jangan sungkan, Mas. Diomongin kok malah ditutup-tutupi. Gak apa-apa, malah bagus punya orang tua dermawan. Rasanya seperti terjebak dalam jaring laba-laba yang tak terlihat. Setiap orang yang kami temui, tukang sayur, satpam kompleks, bahkan seorang tetangga yang jarang kami ajak bicara, sepertinya sudah disirami versi cerita Bu Rina. Versi di mana ia adalah sang penyelamat dermawan, dan kami adalah pasangan suami istri yang beruntung namun sedikit sombong, karena enggan mengakui jasa orang tua. Puncaknya adalah ketika seorang kolega kerjaku, Randy, dari Departemen Marketing, mengirimkan pesan WhatsApp yang membuat darahku membeku. Randy Dinda, apa kabar? Aku dengar dari sepupuku yang kebetulan tinggal di kompleksmu. Katanya kamu dapat rumah mewah dari mertua? Wah, keren. Randy kebetulan nih, perusahaanku lagi cari testimoni untuk campaign properti baru. Mau gak diwawancara? Bisa jadi exposure bagus. Tema kita, generasi muda didukung orang tua tepat membeli rumah impian. Cocok banget sama ceritamu. Tanganku gemetar mengetik balasan. Aku Randy, itu tidak benar. Rumah itu murni hasil kerja kerasku dan suami. Tidak ada bantuan dana dari mertua. Randy loh. Tapi katanya ibunya yang kasih uang muka besar? Dia bahkan sering cerita di arisan soal investasi properti yang sukses. Jangan sungkan, Din. Ini kan hal positif. Aku hampir melempar ponsel. Ini sudah melampaui gosip tetangga. Ini sudah merusak reputasiku di dunia profesional. Aku dikenal sebagai perempuan mandiri yang karirnya dibangun dari nol. Kini, dalam sekejap, Bu Rina telah mengubah narasinya menjadi anak bawang yang dibantu orang tua. Ini sudah keterlaluan, Haidar. Suaraku pecah di ruang keluarga yang terasa semakin pengap. Dia tidak hanya merampok kartu kredit dan rumah kita. Dia sekarang merampok kredibilitas kita, reputasi kita. Haidar, yang dari tadi diam dengan muka semakin pucat, akhirnya mengangguk pelan. Aku sudah telepon tadi sepupuku di Bandung. Ternyata ibu juga cerita hal yang sama ke keluarga besar. Bahwa dia yang menyelamatkan kita dari hidup susah. Bahwa dia yang membiayai rumah ini agar kita bisa fokus karir. Sepupuku sampai bilang, wah, kamu beruntung punya ibu seperti itu. Rasa marah berganti dengan rasa lelah yang sangat dalam. Kami berusaha melawan. Tapi setiap kali kami mencoba meluruskan, itu seperti berteriak ke dalam badai. Kata-kata kami terbang tertiup angin. Sementara kebohongan Bu Rina, yang diulang-ulang dengan percaya diri, seakan membangun dinding kokoh di sekeliling kami. Dinding yang membuat kami terpenjara dalam narasi palsu. Dinding yang membuat tetangga melihat kami bukan sebagai pasangan pekerja keras, tapi sebagai anak manja yang kurang ajar.
Dinding yang bahkan mulai mengancam karir dan hubungan sosial kami di luar kompleks. Dan di balik dinding palsu yang dibangun dari kata-kata itu, Bu Rina tetap berjalan dengan kepala tegak, tersenyum manis, menikmati peran barunya sebagai ibu mertua yang paling dermawan dan penyayang. Ia menjadi bintang di panggung gosip kompleks, sementara kami, pemilik sah panggung itu, tersingkir ke belakang layar, dipandang dengan sebelah mata. Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur, Haidar menggenggam tanganku erat. Kita tidak bisa diam lagi, Din. Kita harus hadapi ini langsung. Besok, kita panggil ibu untuk bicara serius. Semuanya. Kartu kredit, kerusakan rumah, dan rumor-rumor ini. Aku memandangnya. Di matanya ada tekad yang selama ini tertutup oleh rasa bersalah dan kewalahan. Dia akan marah besar, bisikku. Biarkan, jawab Haidar, suaranya tegas untuk pertama kalinya. Lebih baik dia marah di dalam rumah kita yang sebenarnya, daripada kita terus-menerus dijebak dalam rumah kebohongan yang dia bangun di luar. Kami memutuskan untuk bertempur. Bukan dengan teriakan di depan umum, tapi dengan konfrontasi jujur di dalam rumah. Namun, apa yang kami tidak tahu adalah bahwa Bu Rina sudah menyiapkan pertahanan yang jauh lebih licik. Senjata air mata, sandiwara korban, dan satu kebenaran pahit tentang masa lalu yang akan Haidar buka, yang akan mengubah segalanya. Pertemuan itu kami jadwalkan seperti rapat bisnis yang genting. Jam 8 malam, setelah kami yakin tidak akan ada gangguan tamu atau telepon. Suasana ruang makan terasa kaku. Lampu overhead menyinari meja makan kayu solid yang biasanya menjadi tempat canda tawa kami. Namun malam ini hanya dipenuhi ketegangan. Bu Rina duduk di ujung meja, seolah ia adalah ketua direksi. Ia masih mengenakan blus sutra hasil belanja kartu kreditku, dengan sikap tenang yang menipu. Aku duduk di samping Haidar, berhadapan langsung dengannya. Di antara kami, di atas meja, tergeletak dua benda, printout tagihan kartu kredit dengan angka yang dicetak tebal, dan sebuah kalkulator. Kita perlu bicara serius, Ibu, buka Haidar, suaranya rendah namun jelas. Wah, mendadak hikmat sekali anak-anakku. Ada masalah apa? Bu Rina tersenyum kecil, matanya berkedip cepat, mengamati kami bergantian. Aku mengambil inisiatif. Kuambil tagihan itu dan kusodorkan ke arahnya. Ini tagihan kartu kredit saya yang ibu pakai tanpa izin minggu lalu. Total untuk 2 transaksi di butik dan spa adalah Rp7.950.000. Belum termasuk bunga jika tidak dibayar penuh sebelum tanggal jatuh tempo. Wajahnya tak berubah. Oh, itu. Ibu kira sudah jelas. Itu untuk kebutuhan acara. Ibu harus tampil pantas mewakili keluarga kalian di arisan. Kalian kan tidak mau ibu dilihat remeh oleh teman-teman ibu yang lain? Mereka pikir anaknya sukses, tapi ibunya lusuh. Itu akan berdampak pada gengsi kalian juga. Logikanya berputar, selalu menjadikan dirinya sebagai korban yang berkorban untuk kami. Tapi ibu tidak perlu menghabiskan hampir 8 juta hanya untuk tampil pantas. Serga Haidar, suaranya mulai meninggi. Dan itu uang Dinda, uang hasil kerjanya. Bukan uang ibu. Senyum di wajah Bu Rina mulai memudar, digantikan oleh kerutan di dahi. Uang Dinda, uangmu, selalu hitung-hitungan. Ibu tidak pernah hitung berapa yang ibu keluarkan untuk membesarkanmu, Haidar. Untuk menyekolahkanmu. Sekarang ibu pakai sedikit saja, langsung dituduh mencuri. Ini bukan sedikit, ibu. Dan ini bukan menuduh. Ini fakta, kataku, mencoba tetap tenang meski jantung berdebar kencang. Kami minta ibu bertanggung jawab. Bayar tagihan ini. Dan untuk kerusakan di rumah, goresan lantai, noda yang mungkin permanen di sofa dan taplak, kami perkirakan butuh sekitar 3 juta untuk perbaikan dan pembersihan profesional. Total sekitar 11 juta. 11 juta? Teriaknya tiba-tiba, melengking. Ia berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh ke belakang dengan suara keras. Kalian mau merampok ibumu sendiri? Ibu sudah berkorban segalanya. Dan sekarang kalian tagih sampai ke akar-akarnya? Dasar anak-anak durhaka. Menantu pelit. Air matanya, yang aku sudah duga akan datang, mulai mengalir deras. Tapi malam ini, air mata itu tidak lagi mempan seperti dulu.
Ada kelegaan aneh melihat topeng itu retak. "Ibu, tolong jangan dramatisir," kata Haidar, juga berdiri. Suaranya bergetar, namun penuh keteguhan yang baru. "Kami tidak minta uang yang ibu keluarkan untuk membesarkan kami. Kami minta tanggung jawab untuk kerusakan dan pengeluaran yang ibu lakukan tanpa izin minggu lalu. Itu berbeda." "Beda? Apa bedanya?" jeritnya, menunjuk-nunjuk ke arahku. "Dia yang bisik-bisik di telingamu ya? Mengadu domba kau dengan ibumu sendiri. Sejak dia datang, kau berubah, Haidar. Dulu kau anak yang penurut, yang mengerti pengorbanan ibu." Pertengkaran memanas. Tuduhan berterbangan. Aku dituduh matre, Haidar dituduh durhaka. Ruang makan yang sempit ini bergema dengan suara teriakan dan tangisan histeris Bu Rina. Ia bahkan mulai memukuli dadanya sendiri. Sebuah pertunjukan dramatis yang biasa ia mainkan untuk mengakhiri setiap konfrontasi. Tapi Haidar tidak mundur. Matanya yang penuh rasa sakit dan marah menatap ibunya yang sedang beraksi. "Ibu berhenti," teriaknya. Suaranya menggema dan memotong tangisan Bu Rina. "Cukup. Selama ini ibu selalu seperti ini. Setiap ibu salah, ibu berbalik menjadi korban. Setiap ibu ingin sesuatu, ibu memakai pengorbanan masa lalu sebagai senjata. Ibu pikir aku tidak tahu? Ibu pikir aku lupa?" Bu Rina membeku, tangannya masih menempel di dada. Air matanya berhenti sejenak, digantikan oleh keheranan dan sedikit ketakutan. Ia tidak menduga oposisi sekeras ini. "Tahu apa? Lupa apa?" hardiknya, tapi nadanya sudah tidak seyakin tadi. Haidar menarik napas dalam, seperti orang yang akan menceburkan diri ke air dingin. "Aku tahu tentang bisnis ayah dulu. Aku tahu kenapa bisnis kontraktor ayah yang dulu cukup sukses itu bangkrut total." Wajah Bu Rina berubah pucat. Itu karena resesi. Proyek macet." "Bukan," potong Haidar, suaranya patah-patah. "Ayah pernah cerita padaku, saat aku sudah SMA. Bisnis itu bangkrut karena ibu. Karena ibu yang sok gaya, yang ingin selalu terlihat paling kaya di antara teman-teman arisan ibu. Ibu yang memaksa ayah mengambil pinjaman besar bukan untuk modal usaha, tapi untuk membeli mobil mewah secont agar ibu bisa pamer. Ibu yang menghabiskan uang proyek untuk perjalanan jalan-jalan, bisnis, yang isinya hanya belanja dan pesta. Ibu yang menjaminkan aset-aset terakhir untuk menutupi kebohongan ibu tentang investasi fiktif yang ibu ceritakan pada orang lain." Setiap kata yang keluar dari mulut Haidar seperti pukulan palu. Bu Rina terduduk kembali di kursi yang diambilkan Haidar. Wajahnya tak lagi pucat, tapi abu-abu. Mulutnya terbuka kecil, tak bersuara. Sandiwaranya berantakan. Ayah stres, ibu depresi. Tapi ibu tidak berhenti. Malah, setelah ayah menyerah dan bisnis tutup, ibu makin menjadi. Hidup sederhana jadi beban bagi ibu. Maka ibu menciptakan dunia baru. Dunia di mana ibu masih kaya, masih berpengaruh, hanya saja sederhana karena memilih begitu. Haidar menatap ibunya dengan tatapan penuh luka. Dan sekarang, ibu menjadikan rumah kami, kesuksesan kami, sebagai panggung baru untuk sandiwara ibu yang sama. Ibu menggunakan kartu kredit Dinda seperti dulu ibu menggunakan uang ayah. Ibu menyebar rumor bahwa ibu yang membiayai rumah ini, persis seperti dulu ibu membual tentang investasi fiktif pada teman-teman ibu. Ruang itu hening. Hanya terdengar napas berat Haidar dan desahan kecil dari Bu Rina. Air mata yang mengalir di pipinya sekarang terlihat berbeda. Bukan air mata manipulasi, tapi air mata yang mungkin adalah penyesalan, atau lebih mungkin, rasa malu yang terkuak. Aku sendiri terpana. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di masa lalu, tapi tidak seburuk ini. Ini bukan sekadar sikap sok kaya. Ini adalah pola, sebuah penyakit yang menghancurkan. Jadi, ibu lihat, lanjut Haidar, suaranya lebih lemah namun tetap tegas. Kami tidak akan membiarkan sejarah terulang. Kami tidak akan membiarkan ibu menghancurkan kehidupan kami seperti ibu menghancurkan kehidupan ayah dan bisnis keluarga. Tagihan ini harus ibu bayar. Jika ibu tidak punya uang tunai, kita akan bicara cara cicilan. Tapi ibu harus berhenti. Berhenti berbohong. Berhenti memakai kami untuk pamer.
Dan yang paling penting, Haidar menunduk, mengambil napas, lalu menatap ibunya lagi. Ibu harus minta maaf pada Dinda atas semuanya. Bu Rina duduk terdiam untuk waktu yang lama. Tatapannya kosong, menatap tagihan kartu kredit di atas meja. Topeng, ibu mertua dermawan, telah hancur berkeping-keping, meninggalkan seorang wanita tua yang lelah, penuh rasa malu, dan mungkin, untuk pertama kalinya, dihadapkan pada kebenaran tentang dirinya sendiri yang ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Malam itu berakhir tanpa kata maaf, tanpa resolusi jelas. Bu Rina hanya bangkit dan masuk ke kamar tidurnya tanpa sepatah kata pun. Tapi keheningannya lebih mengerikan daripada teriakannya. Dan pengakuan pahit dari Haidar telah mengubah segalanya. Itu bukan lagi sekadar konflik menantu dan mertua. Itu adalah pertaruhan untuk memutus rantai pola destruktif yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dan kami, entah siap atau tidak, telah memulai perang untuk mengambil alih narasi hidup kami sendiri. Sebuah narasi yang nyata, meski pahit, bukan yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan kesombongan yang rapuh. Beberapa hari setelah pertemuan malam yang mengguncang itu, rumah kami memasuki fase sunyi yang tidak nyaman. Bu Rina berubah total. Ia tidak lagi bersuara nyaring, tidak lagi memerintah atau mengkritik. Ia seperti hantu yang melayang-layang di antara kamar tidurnya dan dapur, hanya mengucapkan kata-kata singkat yang diperlukan. Makan sudah siap, atau aku mau ke pasar. Ia bahkan, dengan sikap yang hampir robotik, menyerahkan sejumlah uang tunai, Rp3.500.000 pada Haidar. Ini untuk uang muka tagihan itu. Sisanya nanti, katanya dengan mata menghindar. Jumlah itu jelas jauh dari total. Tapi itu adalah pengakuan diam-diam. Sebuah kemenangan kecil, tapi terasa pahit. Aku dan Haidar sepakat untuk tidak mendesak lebih lanjut saat ini. Luka pengakuan tentang masa lalu masih terlalu segar. Kami memberikan ruang. Kami juga, dengan hati-hati, mulai meluruskan rumor secara perlahan. Pada tetangga yang cukup dekat, Haidar bercerita dengan santai tentang perjuangan KPR dan betapa bersyukurnya kami bisa mencapainya. Aku secara tak sengaja menyebutkan besaran cicilan rumah pada Bu Marni saat membeli telur. Perlahan-lahan, tapi pasti, pandangan sinis itu mulai sedikit berubah. Beberapa orang mungkin masih percaya pada drama Bu Rina, tetapi keraguan mulai tertanam. Namun, kami lengah. Kami mengira setelah pengakuan pahit itu dan setelah ia kehilangan wajahnya di depan kami, Bu Rina akan menyerah. Kami lupa bahwa seorang yang terbiasa hidup dalam ilusi selama puluhan tahun akan memiliki banyak cadangan senjata. Dan ketika satu strategi gagal, ia akan beralih ke taktik yang lebih halus, lebih licik, dan lebih berbahaya. Konflik baru datang dari arah yang tak terduga, dunia kerjaku. Suatu siang, atasan langsungku, Ibu Dewi, memanggilku ke ruangannya. Wajahnya biasanya ramah, namun hari ini terlihat serius. Dinda, tutup pintunya, katanya. Jantungku berdebar. Apakah ada masalah dengan proyek terakhirku? Dinda, aku dapat telepon yang agak aneh kemarin. Mulutnya, dari seorang wanita yang mengaku sebagai ibunda mertuamu. Dingin. Seluruh tubuhku langsung memasuki mode siaga tinggi. Iya, apa isinya, Bu? Ia menanyakan keseharianmu di kantor. Awalnya sopan, puji-pujian tentang dedikasimu. Tapi lalu, percakapannya berbelok. Ibu Dewi memandangku dengan tajam. Ia bercerita bahwa kamu dan suami sedang under pressure finansial yang cukup berat karena cicilan rumah yang besar. Ia menyebut-nyebut bahwa sebagai mertua, ia sudah membantu semampunya, bahkan menyuntikkan dana, agar kamu bisa fokus kerja tanpa stres. Lalu, ia bertanya hal yang aneh. Ia menanyakan apakah ada bonus atau tunjangan khusus di perusahaan ini untuk karyawan yang membutuhkan, atau apakah ada program pinjaman karyawan. Ia bahkan menyeratkan bahwa ia khawatir stres keuangan ini bisa mempengaruhi kinerjamu. Aku merasa seluruh darah di wajahku surut. Ini bukan sekadar gosip. Ini adalah sabotase halus terhadap kredibilitas profesionalku. Dengan berpura-pura peduli, ia menanamkan keraguan pada atasan bahwa hidupku morat-marit, bahwa aku adalah liabilitas, bahwa kinerjaku bisa terganggu karena beban yang ia ciptakan sendiri.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Bu Dewi, gumamku, tangan berkeringat. Itu tidak benar. Ya, kami punya KPR, seperti karyawan lainnya yang punya rumah. Tapi itu mana giable. Tidak ada suntikan dana dari siapapun. Dan tidak ada tekanan finansial ekstra seperti yang ia katakan. Ibu Dewi mengamati wajahku untuk beberapa saat, lalu menghela napas. Aku percaya padamu, Dinda. Track record MU di sini bersih dan konsisten. Tapi, sebagai atasan dan juga seorang ibu, aku merasa perlu memberitahu. Panggilan seperti ini tidak profesional dan agak mengkhawatirkan. Apakah ada masalah keluarga yang perlu diketahui perusahaan? Kita punya program konseling karyawan. Tidak, Bu. Terima kasih. Ini lebih ke masalah komunikasi pribadi dengan mertua. Saya dan suami akan menanganinya. Jawabku cepat, berusaha terdengar meyakinkan. Baik, tapi tolong, Dinda, pastikan hal seperti ini tidak terulang. Reputasi profesional adalah aset. Jangan sampai gosip keluarga, apalagi yang tidak benar, mengganggu itu. Aku keluar dari ruangan dengan kaki gemetar. Rasa malu dan amarah yang membara bercampur jadi satu. Ia tidak hanya menyerangku di rumah, di lingkungan sosial. Sekarang ia menyerang tempatku berdiri sebagai seorang profesional independen. Saat aku pulang dan menceritakan hal ini pada Haidar, wajahnya menjadi batu. Ia telepon kantormu, bisiknya. Tak percaya. Ia berani sekali. Ini lebih dari berani, Haid. Ini jahat. Ia mencoba merusak karirku. Membuatku terlihat tidak stabil di mata atasan. Aku menarik napas dalam-dalam. Kita sudah memberinya ruang. Kita sudah bersikap lunak. Dan ini balasannya. Senjata baru. Memainkan kartu, kekhawatiran ibu, untuk menyabotase dari jauh. Haidar mengangguk. Matanya berkilat dengan keputusan yang keras. Ini peringatan terakhir. Kita akan bicara padanya malam ini. Tapi kali ini, kita tidak hanya bicara. Kita beri ultimatum. Malam itu, kami mengundang Bu Rina duduk lagi di ruang makan. Suasana lebih dingin dari sebelumnya. Ibu tahu ibu telepon atasan Dinda, tanya Haidar langsung tanpa basa-basi. Bu Rina, yang sedang menyendok sup, berhenti. Ekspresi tidak bersalah yang palsu muncul di wajahnya. Aku hanya ingin mengenal lebih dekat tempat kerja menantuku. Dan menyampaikan terima kasih karena sudah mempercayakan Dinda pada mereka. Lalu aku cerita sedikit tentang kehidupan keluarga kalian, agar mereka mengerti latar belakangmu. Cerita yang tidak benar. Sergahku, tak lagi bisa menahan diri. Ibu menyebut kami punya tekanan finansial berat. Ibu menyebut suntikan dana. Ibu menanyakan pinjaman karyawan. Itu bukan mengenal ibu. Itu adalah upaya untuk merusak kredibilitas saya. Aku hanya khawatir padamu, Dinda. Seorang ibu boleh khawatir, bukan? Suaranya lembut, penuh kepura-puraan. Kekhawatiran yang ibu sampaikan justru bisa membuat atasan saya meragukan stabilitas dan kinerja saya. Itu bisa menghambat promosi, bahkan mempengaruhi kelangsungan karir saya. Itu bukan mengkhawatirkan. Itu merusak. Haidar menaruh tangannya di atas tanganku, memberi isyarat untuk tenang. Lalu ia menatap ibunya dengan tatapan yang tak terbantahkan. Ibu, ini ultimatum. Dan ini serius, ucap Haidar. Setiap kata diucapkan dengan jelas. Pertama, ibu tidak boleh lagi menghubungi siapapun yang terkait dengan pekerjaan kami, keluarga kami, atau teman-teman kami tanpa izin eksplisit dari kami. Kedua, ibu berhenti total menyebarkan cerita apapun tentang kehidupan finansial atau pribadi kami kepada orang lain. Ketiga, semua komunikasi ibu dengan dunia luar tentang kami berhenti. Bu Rina memandang kami, pertama dengan rasa terhina, lalu dengan kepanikan. Kalian mau mengurung ibu? Melarang ibu bicara? Kami melindungi kehidupan kami dari kebohongan ibu. Jawabku, pilihannya sederhana. Ibu menghormati batasan ini, dan kami bisa tetap berhubungan dengan norma kesopanan yang wajar. Atau, ibu langgar lagi, dan kami akan mengambil tindakan drastis. Tindakan drastis seperti apa? Tantangnya, namun suaranya goyah.
Kami akan membatasi kontak seminimal mungkin. Ibu tidak akan diizinkan masuk ke rumah ini lagi. Dan kami akan secara resmi meluruskan semua kebohongan ibu kepada keluarga besar. Dengan bukti-bukti, termasuk cerita sebenarnya tentang kebangkrutan bisnis keluarga dulu. Jawab Haidar tanpa ragu. Ancaman itu efektif. Wajah Bu Rina benar-benar kehilangan warna. Kehilangan akses ke panggung, rumah kami, adalah satu hal. Tapi kehilangan sisa, wajah, dan harga diri, di depan keluarga besarnya sendiri adalah mimpi buruk mutlak baginya. Ia terdiam lama. Pertarungan terlihat di matanya antara kebiasaan lamanya untuk mengontrol dan memanipulasi, dengan ketakutan akan keterasingan total dan pengungkapan aib masa lalunya. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Baik, Ibu mengerti. Tidak ada permintaan maaf. Hanya penyerahan yang kalah. Tapi kami menerimanya. Untuk saat ini, genjatan senjata pun terbentuk. Namun, kami tidak naif. Kami tahu ini hanyalah gencatan senjata yang rapuh. Perang dingin telah dimulai. Bu Rina mungkin mundur untuk sekarang, mengumpulkan kekuatan, mencari celah baru. Dan kami, di sisi lain, harus tetap waspada. Karena kami baru saja menyadari bahwa musuh kami tidak hanya haus akan pengakuan dan pujian, tetapi juga mampu menggunakan senjata yang jauh lebih berbahaya, kepura-puraan peduli untuk menusuk dari belakang. Rumah kami mungkin kembali sunyi. Tapi ketenangan itu palsu. Di balik diamnya Bu Rina, kami bisa merasakan gelombang baru rencana sedang disusun. Dan kali ini, kami tidak akan lengah. Keheningan yang menyelimuti rumah kami setelah ultimatum itu berlangsung selama hampir sebulan. Bu Rina benar-benar berubah menjadi sosok yang pendiam, patuh, dan hampir tidak terlihat. Ia membantu membersihkan rumah tanpa disuruh, masak tanpa banyak bicara, dan jika keluar, ia hanya menyebut akan ke pasar atau posyandu. Hubungan kami tegang namun stabil, seperti benang yang diregangkan hampir putus tapi masih utuh. Aku mulai berpikir mungkin ancaman itu benar-benar efektif. Mungkin pengakuan pahit Haidar dan ancaman pemutusan hubungan telah menyadarkannya. Aku, dengan naifnya, mulai menurunkan kewaspadaan. Kesalahan. Undangan itu datang melalui pesan WhatsApp grup keluarga besar dari pihak Haidar. Bu Rina mengadakan acara silaturahmi kecil di rumahnya, sebuah rumah sederhana 2 lantai di kawasan lama yang ditinggali orang tuanya. Hanya arisan ibu-ibu kompleks lama dan beberapa keluarga dekat. Mohon kehadirannya, tulisnya, disertai emotikon tangan berdoa. Aku dan Haidar berdebat. Aku tidak mau pergi, Haid. Ini pasti jebakan, kataku. Dia sudah janji. Dia tidak akan berbuat macam-macam. Lagi pula, ini di rumahnya. Kita datang sebentar, tunjukkan sikap sopan, lalu pulang. Kalau kita tidak datang, dia akan punya alasan untuk bilang kita sombong dan mengacuhkan keluarga. Bantah Haidar, mencoba menjadi penengah. Akhirnya, dengan berat hati, aku setuju. Sesampainya di sana, suasana sudah ramai. Sekitar 10 wanita parubaya, beberapa wajah asing, beberapa pernah kulihat di pesta arisan di rumahku dulu. Mereka menyapa kami dengan hangat, tapi aku menangkap sorotan mata yang penuh penilaian. Acara berlangsung biasa. Makan-makan, obrolan ringan. Bu Rina tampak sebagai tuan rumah yang sempurna, rendah hati, ramah, tidak sedikit pun menunjukkan sikap sok kaya seperti dulu. Ia bahkan memuji masakanku di depan tamu-tamunya. Aku mulai merasa lega. Sampai, di tengah-tengah acara, saat kami semua duduk melingkar di ruang tamu, Bu Rina tiba-tiba menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Sebenarnya, selain silaturahmi, ibu ingin sedikit curhat pada keluarga dan teman-teman. Mulutnya, suara bergetar. Semua mata tertuju padanya. Sebagai orang tua, keinginan kita hanya satu, melihat anak-anak bahagia. Saya sangat bersyukur Haidar dan Dinda sudah mandiri, punya rumah bagus, karir cemerlang. Ia menjilat bibir, lalu sebuah air mata, yang terlihat sangat nyata, meloncat dari pipinya. Tapi, kadang sebagai orang tua, kita merasa tersisih. Merasa tidak lagi dibutuhkan. Mungkin karena kesibukan mereka, atau mungkin karena kita dianggap kuno, kolot. Tamu-tamu mulai berbisik. Pandangan penuh simpati mengalir padanya.
Haidar mengeras di sampingku. Aku menggenggam tangan erat. Saya tidak menuntut banyak. Hanya ingin dekat dengan mereka. Tapi, rasanya ada tembok besar. Ia menatapku langsung, dengan tatapan sedih yang menusuk. Contoh kecil, kemarin saya cuma ingin kenal lebih dekat dengan atasan Dinda, sebagai bentuk perhatian. Malah dimarahi. Dibilang merusak kredibilitas. Tangisnya semakin menjadi. Para tamu, terutama ibu-ibu arisannya, mulai mengangguk-angguk, beberapa bahkan ikut mengusap mata. Atau waktu saya cuma ingin bantu meramaikan rumah mereka dengan arisan biasa, saya diusir, dianggap perusak. Padahal saya cuma ingin merasa masih punya andil dalam kebahagiaan anak-anak saya. Kepalsuan itu begitu kental, namun dibungkus dengan begitu rapi dalam kemasan, kesedihan seorang ibu yang tersakiti. Ia tidak menyebut uang, tidak menyebut kartu kredit, hanya memainkan kartu emosi tertinggi, pengorbanan ibu yang tak dihargai. Seorang wanita berbadan besar, teman arisannya, langsung membelanya. "Ibu Rina, jangan sedih. Anak muda sekarang memang kadang lupa diri. Sudah dibesarkan, diberi yang terbaik, begitu sukses malah melupakan jasa orang tua." "Aku pernah mengalami hal serupa," sahut yang lain. "Kita cuma ingin yang terbaik, malah dituduh ikut campur." Aku mendidih. Inilah jebakannya. Di rumahnya, di depan pendukungnya, ia melancarkan serangan balik dengan taktik baru, menjadi korban. Ia membalikkan narasi sepenuhnya. Kami yang menjadi antagonis, anak dan menantu yang kejam, sombong, dan tidak tahu terima kasih. Haidar akhirnya angkat bicara, suaranya tegang. "Ibu, ini bukan tempat yang tepat untuk membahas hal itu. Itu adalah masalah internal keluarga. Lihat." Bu Rina menunjuk Haidar sambil terisak. Dilarang bicara lagi. Dilarang menyampaikan perasaan. Seolah-olah perasaan seorang ibu tidak penting. Ruang itu penuh dengan pandangan menghakimi yang sekarang sepenuhnya tertuju pada kami. Aku tahu, membela diri di sini hanya akan membuat kami terlihat semakin defensif dan membenarkan ceritanya. Aku memilih diam, muka panas karena malu dan marah. Pulang dari acara itu, suasana di mobil seperti kuburan. "Aku sudah bilang," bisikku akhirnya, suara serak, "ini jebakan. Dan kita terjebak dengan sempurna." "Dia licik," gumam Haidar, mengepalkan tangan di setir. Dia tahu dia tidak bisa menang dengan kekerasan atau klaim finansial lagi. Jadi dia beralih ke perang psikologis. Menjadi martir. Kekalahan itu terasa pahit. Namun, karma kecil datang tak lama kemudian. Beberapa hari setelah acara silaturahmi itu, ibuku menelepon. Suaranya aneh. "Din, kalung emas ibu yang dengan liontin mutiara. Ibu cari di kotak perhiasan. Kok tidak ada? Ibu ingat betul terakhir pakai di acara pernikahan sepupumu lalu. Terus ibu titipkan sama kamu untuk disimpan di brankas karena ibu takut di rumah kosong." Dadaku berdebar kencang. Kalung itu, hadiah ulang tahun ayahku untuk ibuku. Nilai sentimentalnya sangat tinggi. "Ibu, itu masih di brankas aku. Aman. Bisa kamu cek sekarang?" Ibu galau sekali. Aku segera membuka brankas kecil di lemari kamar. Kotak perhiasan berwarna biru tua itu ada. Tapi saat kubuka, kosong. Kalung itu hilang. Panik. Aku mengobrak-abrik isi brankas. Tidak ada. Lalu, ingatanku melayang pada suatu sore, sebulan yang lalu, saat Bu Rina, iseng, melihat-lihat koleksi perhiasanku. Ia memuji kalung ibuku itu. "Cantik sekali. Mutiara asli, ya." Saat itu, aku tidak berpikir apa-apa. Aku langsung menghadap Bu Rina, yang sedang menyiram tanaman di teras. "Ibu, kalung emas mutiara milik ibuku yang ada di brankasku. Ibu tahu ada di mana?" Wajahnya sedikit berkerut, lalu ia beringsut. "Oh, itu? Ibu pinjam, Dinda. Waktu acara silaturahmi kemarin. Ibu kan tidak punya perhiasan yang pantas. Malu dilihat teman-teman kalau ibumu dari menantu saja tidak punya. Ibu janji akan kembalikan." "Ibu pinjam tanpa izin? Itu bukan milik ibu, bukan juga milikku. Itu milik ibuku." Teriakku,
Sudah tidak bisa menahan amarah. Ibu kan mau kembalikan. Jangan dramatis. Cuma dipinjam sekali saja untuk menjaga gengsi keluarga kalian. Jawabnya, dengan logika yang sama sekali tak masuk akal. Kembalikan sekarang. Suaraku melengking. Ya sudah, nanti ibu ambil di kamar. Ternyata, nanti, itu adalah 2 hari. Dan saat ia mengembalikan kotaknya, kalung itu ada di dalam. Tapi ada yang salah. Mutiara aslinya yang berkilau lembut, kini terlihat kusam dan seolah dilapisi sesuatu. Dan pengait emasnya terlihat sedikit bengkok, seperti dibuka paksa dengan alat yang tidak tepat. Setelah diperiksa oleh tukang emas langganan ibuku, kabar buruknya datang. Mutiara itu telah dicat dengan cat perhiasan murahan untuk menutupi kekusamannya karena terkena keringat dan mungkin produk rambut yang tidak tepat. Dan pengaitnya memang rusak. Nilainya anjlok. Perbaikan akan mahal dan mutiaranya tidak akan pernah kembali ke kondisi semula. Ibuku menangis di telepon. Bukan karena nilai uangnya, tapi karena kenangan yang ternoda. Aku pun menangis, karena merasa gagal menjaga kepercayaan ibuku. Kali ini, Haidar tidak bisa lagi membela ibunya. Ia pergi ke kamar Bu Rina dengan wajah dingin yang belum pernah kulihat. Ibu tidak hanya mencuri. Ibu merusak. Ibu menghancurkan barang berharga yang bukan milik ibu. Ini sudah melampaui batas, katanya. Suaranya datar namun mengerikan. Bu Rina, untuk pertama kalinya, terlihat benar-benar ketakutan melihat kemarahan anaknya yang dingin dan terkendali itu. Ibu tidak sengaja. Ibu cuma ingin. Tidak ada alasan, potong Haidar. Ibu akan ganti rugi pada Ibu Dinda. Ibu akan jual apapun yang ibu punya untuk mengganti nilai perhiasan yang asli dan biaya perbaikan. Atau, ia mendekat, kita akan lapor polisi untuk pencurian dan perusakan barang. Pilih. Ini adalah titik terendah. Sandiwara, ibu korban, tidak berfungsi di hadapan bukti nyata sebuah kejahatan. Air mata Bu Rina kali ini mungkin benar-benar nyata. Air mata ketakutan akan konsekuensi hukum dan kehilangan sisa harga diri yang sangat dalam. Perang telah memasuki babak baru. Dari perang kata-kata dan gengsi, kini menjadi perang nyata dengan bukti, kerusakan, dan ancaman hukum. Dan Bu Rina, dalam upayanya yang putus asa untuk mempertahankan ilusinya, akhirnya membuat kesalahan fatal yang justru menjatuhkannya ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Karma untuk perhiasan yang rusak itu mungkin baru permulaan. Kerusakan perhiasan ibuku menjadi titik nadir yang memaksa gencatan senjata sesungguhnya. Bu Rina, di bawah ancaman laporan polisi dari Haidar yang tak lagi terbantahkan, akhirnya merogoh koceknya yang sudah tipis. Ia menjual sebuah perhiasan lamanya, sepasang giwang berlian kecil peninggalan almarhum ibunya, untuk mengganti rugi dan memperbaiki kalung mutiara itu. Prosesnya penuh air mata, tapi kali ini air mata penyesalan yang tulus bercampur kepahitan. Ia menyaksikan langsung satu-satunya pusaka berharganya lenyap karena kesombongannya. Selama sebulan penuh, ia seperti orang yang kesurupan. Diam, patuh, hampir tak bersuara. Ia bahkan menolak undangan arisan dari teman-temannya. Kami berpikir, mungkin saja kali ini pelajaran telah benar-benar masuk. Mungkin kehilangan yang nyata telah menyadarkannya. Kami salah. Kesombongan, seperti penyakit kronis, hanya masuk masa remisi. Ia tidak pernah benar-benar sembuh. Undangan itu datang bukan melalui pesan, tapi dalam bentuk kartu undangan fisik yang dicetak mewah, dikirim via kurir ke rumah kami. Kertas tebal, embos emas, dengan huruf-huruf kaligrafi yang anggun. Dengan penuh syukur dan sukacita. Ibu Rina Hartono mengundang Bapak Ibu Saudara I pada acara syukuran silaturahmi bisnis. Dalam rangka merayakan keberhasilan investasi properti dan dukungan untuk keluarga. Hari tanggal, Sabtu, 25 November 2023. Tempat, Balai Serbaguna, Wijaya Kusuma. Pukul 19, selesai. Dress code, semi-formal. Di sudut kiri bawah, dengan huruf kecil namun tetap terlihat. Disponsori oleh keluarga besar, Haidar Dinda. Aku membacanya berulang kali, tak percaya. Haidar, yang menerima undangan di tanganku, wajahnya membeku lalu berubah merah padam. Dia gila, gumamku.
Suara parau. Lebih dari gila. Ini sudah keterlaluan, geram Haidar. Kami langsung menuju rumah orang tuanya. Bu Rina sedang duduk di teras, memandangi selembar kertas, mungkin daftar tamu. Wajahnya sumringah, seolah bulan-bulan suram sebelumnya tak pernah terjadi. Ibu, ini apa? Tanyaku, melemparkan undangan ke pangkuannya. Dia tersenyum, senyum lebar yang penuh kemenangan. Undangan syukuran, nak. Ibu rasa sudah waktunya ibu berbagi kebahagiaan pada banyak orang. Selama ini ibu hanya diam, tapi banyak yang bertanya tentang rahasia kesuksesan keluarga kita. Jadi ibu putuskan untuk berbagi. Kesuksesan keluarga kita, sergah Haidar. Dan kalimat, disponsori oleh keluarga besar. Haidar, Dinda, ini dari mana? Kami tidak setuju, tidak tahu, dan tidak akan membiayai acara gila-gilaan ini. Senyum Bu Rina tidak pudar. Tenang, tenang. Itu hanya formalitas. Ibu tidak minta uang sepeser pun dari kalian. Ibu sudah urus semuanya sendiri. Ini acara ibu. Ibu hanya ingin kalian hadir, berdiri di samping ibu, menunjukkan bahwa kita keluarga yang kompak. Matanya berbinar, memancarkan kegilaan yang membuatku merinding. Ini puncak dari segalanya. Nak, setelah ini, ibu berjanji, ibu akan berubah. Ibu akan pensiun dari dunia sosial. Tapi izinkan ibu yang terakhir kali ini, sebagai penutup yang manis. Argumen kami mentah. Ancaman, marah, permohonan. Semua ditepis dengan senyuman dan janji kosong bahwa ini adalah yang terakhir. Ia bahkan menunjukkan bukti sewa tempat yang sudah lunas dan catering yang sudah dibayar DP. Semua dari tabungan ibu, katanya. Dan yang paling menjijikan, ia mengeluarkan kalung ibuku yang sudah diperbaiki, meski mutiaranya tetap tak secemerlang dulu. Ibu akan pakai ini. Biar semua tahu menantuku yang baik hati sudah memaafkan ibu. Itu adalah puncak dari segala manipulasi. Ia menggunakan pengampunan yang dipaksakan sebagai pameran terakhirnya. Aku dan Haidar memutuskan satu-satunya cara, boikot total. Kami tidak akan hadir. Kami tidak akan mengakui acara itu. Kami akan pergi keluar kota di tanggal itu. Tapi Bu Rina tak kehilangan akal. Tepat sehari sebelum acara, ia muncul di rumah kami dengan wajah memelas. Ibu butuh bantuan kecil. Ibu mau pinjam sedikit perhiasan Dinda yang lain, yang bagus, untuk pelengkap. Ibu janji akan jaga seperti nyawa ibu sendiri. Tidak, jawabku tegas. Tidak satu pun. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipakai, Dinda. Kalau ibu tampil lusuh, itu akan mempermalukan kalian juga. Orang akan bilang, anaknya sukses, ibunya seperti pengemis. Logika yang sama, rasa malu yang sama. Tapi kali ini, aku bergeming. Tidak. Akhirnya, dengan mata penuh dendam, ia pergi. Aku yakin ia akan mencari cara lain. Acara, syukuran bisnis, itu benar-benar terjadi. Dari foto-foto dan video yang beredar di grup WhatsApp keluarga, yang dengan sengaja dibagikan oleh para sepupu yang hadir, pesta itu benar-benar mewah. Dekorasi bertema emas, catering prasmanan lengkap, band live music, dan Bu Rina menjadi pusat perhatian. Ia mengenakan kebaya baru yang bahkan lebih mewah, dan aku hampir muntah melihatnya. Ia mengenakan kalung ibuku. Di panggung kecil, ia berpidato tentang perjalanan investasi, dukungan untuk anak-anak, dan pentingnya keluarga. Tamu-tamunya, yang terdiri dari teman arisan lama, kenalan jauh, dan beberapa keluarga besar yang terkecoh, bertepuk tangan. Kami, seperti rencana, sedang berada di sebuah hotel di puncak. Tapi kami tidak bisa menikmati ketenangan. Rasanya seperti menunggu ledakan dari kejauhan. Dan ledakan itu datang. Keesokan paginya, telepon berdering tak henti-hentinya. Yang pertama adalah Paman Haidar, adik dari almarhum ayahnya. Haidar, ada apa dengan ibumu? Tadi pagi ada beberapa orang preman datang ke rumah kami. Cari dia. Bilangnya ada urusan hutang. Katanya untuk biayain pesta semalam. Kemudian, telepon dari sepupu. Din, Tante Rina ini beneran ngadain pesta kemarin? Tempatnya mewah banget. Tapi kok ada debt collector dateng ke balai pas acara lagi berlangsung?
Sempat ricu dikit, tapi diajak keluar sama panitianya. Lalu, yang paling mengerikan, pesan dari seorang kenalan Bu Rina yang cukup berpengaruh di komunitasnya. Bu Dinda, maaf mengganggu. Ini Ibu Santi, teman arisan Ibu Rina. Apa keluarga besar tahu kalau Ibu Rina kemarin dapat modal untuk pestanya dari meminjam uang ke beberapa rentenir? Dengan jaminan surat tanah warisan keluarga dan surat izin lingkungan rumah Anda? Saya dapat info ini dari sumber yang terpercaya. Saya khawatir. Dunia berputar. Surat izin lingkungan rumah kami? Itu mustahil. Tapi surat tanah warisan keluarga, yang sudah hampir tak bernilai karena statusnya bermasalah, bisa saja. Haidar langsung menelepon ayahnya, yang selama ini lebih memilih diam. Suara ayah mertuaku di telepon terdengar tua, lelah, dan penuh keputusasaan. Iya, nak, ibu kamu, dia ambil surat tanah warisan kakek dari lemari besi. Dan untuk surat rumah kalian, aku tidak tahu. Tapi dia memang beberapa kali minta surat-surat penting kalian. Bilang untuk urusan administrasi tetangga. Aku tidak tegas. Lalu, dengan suara bergetar, ayah mertuaku mengaku sesuatu yang lebih buruk. Dan itu bukan satu-satunya. Ada beberapa pinjaman online, dia daftar pakai data kita. Aku baru tahu ketika telepon dari debt collector mulai berdatangan. Ini adalah bencana. Bu Rina tidak hanya menggunakan sisa aset keluarga, tetapi juga mulai menjaminkan nama baik dan aset kami untuk membiayai ilusinya. Karma, yang selama ini bergerak pelan, akhirnya datang berdentang keras. Pesta mewah itu bukan puncak kesombongannya. Itu adalah batu nisan untuk semua kebohongannya. Dan sekarang, semua orang, keluarga besar, teman-temannya, bahkan rentenir dan debt collector, tahu bahwa di balik topeng, ibu mertua dermawan, itu, ada seorang wanita yang tenggelam dalam utang dan kepalsuan. Kami harus pulang. Pertempuran terbesar akan segera dimulai, bukan lagi melawan gengsi atau rumor, tapi melawan ancaman nyata yang bisa menyita rumah kami dan menghancurkan sisa harga diri keluarga. Pesta itu telah usai. Sekarang, saatnya menghadapi tagihan sebenarnya. Tagihan yang tidak bisa dibayar dengan senyuman atau air mata palsu. Pulang dari puncak terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Ketegangan di dalam mobil begitu pekat, bisa dipotong dengan pisau. Setiap dering telepon dari nomor tak dikenal membuat jantung kami berdebar kencang. Kami tak langsung pulang ke rumah, tapi menyusuri jalan memutar ke rumah orang tua Haidar. Pemandangan di depan rumah itu membuat darah kami membeku. 2 mobil sedan tua terparkir sembarangan di depan pagar. 4 orang lelaki berbadan kekar, dengan kaos oblong dan celana jeans, sedang duduk-duduk di teras depan. Salah satunya sedang menghisap rokok, matanya kosong menatap jalan. Mereka bukan tetangga. Mereka bukan tamu. Ayah mertuaku, Pak Bambang, terlihat di jendela, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Ia memberi isyarat pada kami untuk tidak mendekat. Tapi sudah terlambat. Para lelaki itu sudah melihat mobil Haidar yang cukup mudah dikenali. Salah satunya berdiri, mengangguk pada yang lain. Mereka berjalan mendekat saat kami memarkir mobil di seberang jalan. Permisi, mau tanya. Ini keluarga Bapak Haidar? Tanya yang paling tinggi. Suaranya datar namun mengandung ancaman. Haidar turun dari mobil, berusaha tampak tenang. Iya, saya Haidar. Ada perlu apa? Lelaki itu menyeringai, memperlihatkan gigi yang sebagian kuning oleh rokok. Kami ditugaskan untuk menemui Ibu Rina Hartono. Ada urusan finansial yang perlu dibicarakan. Tapi katanya nggak ada di sini. Kami coba hubungi, HP-nya mati. Ia melirik ke arahku yang masih duduk di mobil. Kami dengar beliau punya anak laki-laki yang sukses, tinggal di perumahan bagus. Mungkin beliau lagi di sana. Urusan finansial apa? Tanya Haidar, menahan amarah. Wah, banyak, Mas. Ada beberapa mitra kami yang dananya dipinjam Ibu Rina. Untuk modal bisnis katanya. Tapi sekarang jatuh tempo, dan beliau menghilang. Kami cuma pengemban amanah, Mas. Surat-surat jaminannya ada pada kami. Ia mengeluarkan sebuah map plastik dari tas punggungnya, menunjukkan selembar fotokopi surat tanah warisan keluarga dengan cap dan tanda tangan yang aku kenali sebagai tiruan Bu Rina yang buruk. Dan yang lebih mengerikan,
Sebuah fotokopi lain. Surat izin mendirikan bangunan, IMB, rumah kami, dengan alamat yang jelas tertera. Ini kan alamat Mas? Katanya jaminan kedua. Aku turun dari mobil, kaki gemetar. Itu tidak sah. Kami tidak pernah menandatangani apapun untuk menjaminkan rumah kami. Lelaki itu mengangkat bahu. Kami nggak tahu sah atau enggak, Bu. Itu urusan hukum nanti. Tapi kami ditugaskan untuk menemui beliau. Kalau beliau nggak ada, ya kami harus cari ke alamat jaminan. Sop kami, Bu. Ini mimpi buruk. Bu Rina tidak hanya meminjam uang. Ia melakukan pemalsuan. Ia menggunakan dokumen kami tanpa izin untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir. Berapa totalnya? Tanya Haidar, suaranya tegang. Lelaki tinggi itu menyebut angka yang membuat kami limbung. Untuk yang pakai jaminan tanah sama surat rumah ini, sekitar 300 juta. Tapi total semua yang kami urus, dari beberapa rentenir, bisa nyentuh 500-an. Itu belum bunga harian, ya. 500 miliar. Untuk membiayai sebuah pesta dan mungkin untuk menutupi utang-utang lamanya. Kami tidak tahu soal ini. Dan kami tidak bertanggung jawab atas utang orang lain, meskipun itu ibu saya, kata Haidar dengan tegas, meski wajahnya semakin pucat. Waduh, sayang sekali kalau begitu. Nanti bisa berantem sama kolega-kolega kami yang lain. Mereka mungkin kurang sabar. Mas, bisa-bisa barang jaminan disita. Atau, ya Anda tahulah. Ancaman itu tidak diucapkan, tapi jelas terpancar dari matanya. Setelah perundingan alot, dengan ancaman akan melapor polisi untuk pemalsuan dokumen, para debt collector itu akhirnya pergi dengan janji akan kembali dalam 24 jam untuk bertemu langsung dengan Bu Rina. Mereka meninggalkan nomor telepon dan salinan dokumen jaminan palsu itu. Begitu mereka pergi, kami masuk ke rumah. Suasana di dalam seperti kuburan. Pak Bambang terlihat 10 tahun lebih tua. Ia duduk di kursi goyang, memandangi lantai. Dia kabur, bisiknya, hampir tak terdengar. Sehabis pesta semalam, dia bilang mau menginap di hotel karena lelah. Tapi pagi-pagi sudah ada orang-orang itu datang. HP-nya mati. Aku tidak tahu dia di mana. Kenapa Bapak tidak menghentikannya? Ledah Haidar, emosi yang tertahan akhirnya meledak. Pak Bambang menangis. Suara tangis seorang lelaki tua yang patah. Aku sudah mencoba, Nak. Selama ini aku diam karena malu, karena tidak ingin keluarga pecah. Setiap kali aku tegur, dia lebih galak. Dia ancam cerai, ancam bunuh diri, ancam akan bicara buruk tentang aku pada kalian. Aku lelah. Aku pengecut. Ia menceritakan betapa Bu Rina telah memalsukan tanda tangannya untuk beberapa pinjaman. Betapa ia menyedot tabungan pensiun mereka, dan betapa ia menggunakan cerita tentang kesuksesan anak dan menantu sebagai jaminan moral untuk meminjam lebih banyak. Topeng Bu Rina yang terakhir akhirnya terkoyak habis. Bukan hanya di depan kami, tapi di depan suaminya sendiri, dan sekarang, di depan dunia yang diwakili oleh para debt collector itu. Ibu mertua sok kaya, ternyata adalah seorang wanita yang tenggelam dalam utang, kepalsuan, dan penyakit mental akan pengakuan sosial. Teleponku berdering. Dari kantor. Atasan Haidar. Haidar, ada apa dengan keluargamu? Ada beberapa orang tidak dikenal datang ke kantor, menanyakan alamat rumahmu. Mereka bilang ada urusan dengan ibumu. HR sudah mulai bertanya-tanya. Ini bisa menjadi gangguan, kamu tahu. Reputasi kami di tempat kerja kembali terancam. Kali ini lebih langsung dan berbahaya. Kami harus menemukan Bu Rina. Dan kami harus menyelesaikan ini sekali untuk selamanya, dengan cara yang tidak akan merugikan kami lebih jauh. Pencarian dimulai. Kami telepon saudara-saudara yang mungkin ia kunjungi. Tidak ada. Kami cek hotel-hotel dekat tempat pesta. Tidak ada. Haidar bahkan negeri menelepon beberapa teman arisannya yang mungkin tahu. Kebanyakan tidak angkat telepon. Mungkin sudah mendengar kabar tentang debt collector. Saat senja mulai tiba, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Dinda. Suara di seberang sana parau, penuh ketakutan. Suara Bu Rina. Dinda, tolong jemput ibu. Di mana ibu? Di sebuah kos-kosan di daerah Manggarai. Ibu takut.
Ada orang yang mengikuti ibu. Berikan alamatnya. Ia memberikan alamat sebuah gang sempit. Suaranya gemetar tak karuan. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi drama. Hanya ketakutan murni seorang wanita yang telah ditinggalkan oleh ilusinya sendiri, dikejar oleh konsekuensi nyata dari kebohongannya. Karma tidak hanya berdentang. Karma telah mengejarnya sampai ke pojokan gelap sebuah kos-kosan murahan, memaksanya untuk memohon pada menantu yang paling ia sakiti untuk menyelamatkannya dari monster yang ia ciptakan sendiri. Dan kami, meski dengan hati yang terluka dan penuh amarah, akan menjemputnya. Bukan karena kami telah memaafkan, tapi karena ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, untuk menyelamatkan sisa-sisa yang masih bisa diselamatkan, keluarga, rumah, dan martabat kami yang telah tercabik-cabik. Mobil kami melaju pelan menyusuri gang-gang sempit di Manggarai yang hanya diterangi oleh sinar lampu neon kemerahan dari warung-warung tenda. Suasana muram dan sesak. Akhirnya kami berhenti di depan sebuah rumah kos 2 lantai yang catnya mengelupas. Nomor yang diberikan Bu Rina cocok. Haidar mengetuk pintu besi yang berkarat. Seorang ibu setengah baya dengan wajah lelah membukakan pintu, menatap kami dengan curiga. Nyari siapa? Ibu Rina Hartono. Dia bilang di sini, jawab Haidar. Ibu kos itu menganggak, lalu memandangi kami dari atas ke bawah, melihat pakaian kami yang masih rapi dari perjalanan. Lantai 2, kamar belakang. Tapi bayar dulu sewanya. Dia cuma bayar sehari, udah lewat jam. Haidar mengeluarkan selembar uang 50.000, menyelesaikan urusan dengan cepat. Kami menaiki tangga kayu yang reot. Di ujung lorong gelap, sebuah pintu tertutup. Haidar mengetuk pelan. Ibu, kami. Terdengar suara geseran, lalu kunci dibuka. Pintu terbuka hanya selebar celah, memperlihatkan satu mata yang penuh ketakutan. Setelah mengenali kami, pintu dibuka lebar. Pemandangan di dalam kamar sempit dan pengap itu membuatku tercekat. Bu Rina, yang biasanya selalu tampil sempurna, kini terlihat seperti orang yang berbeda. Rambutnya kusut, tanpa setetes hairspray. Wajahnya tanpa riasan, memperlihatkan keriput dan lingkaran hitam yang dalam. Ia masih mengenakan kebaya mewah dari pestanya kemarin, namun sekarang kusut dan ternoda. Bau parfum mahalnya telah pudar, digantikan bau keringat dan ketakutan. Ada yang ikut kalian? Bisiknya, menengok ke lorong. Tidak, Ibu. Ayo kita pulang, kata Haidar. Suaranya datar, tanpa amarah, juga tanpa belas kasihan. Itu adalah suara seorang yang sedang menjalankan tugas. Ia mengangguk cepat, mengambil sebuah tas kecil yang tergeletak di kasur tipis. Tas itu tampaknya berisi semua yang ia bawa. Dompet, ponsel yang sudah mati, dan mungkin perhiasan kalung ibuku yang ternyata masih melingkar di lehernya. Aku menahan diri untuk tidak merenggutnya saat itu juga. Perjalanan pulang dalam keheningan. Bu Rina duduk di belakang, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Tidak ada kata-kata. Tidak ada pembelaan. Keangkuhannya telah hancur total, digantikan oleh getaran halus di tangannya yang selalu menggenggam tas itu erat-erat. Kami tidak membawanya ke rumah kami. Kami membawanya ke rumah orang tuanya. Saat mobil berhenti, ia terlihat enggan turun. Ayah marah? Tanyanya pada Haidar. Suaranya kecil seperti anak kecil. Lebih dari marah, Ibu, jawab Haidar singkat. Pak Bambang sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya masih pucat, tapi kini dipenuhi oleh kemarahan yang dingin. Saat Bu Rina masuk, dengan kepala tertunduk, suaminya tidak menyapanya. Ia hanya menatapnya dengan mata penuh kekecewaan yang dalam. Kita harus bicara. Sekarang, kata Haidar, memecah keheningan. Semua, dari awal. Dan malam itu, di bawah lampu neon ruang tamu yang menyala terang, semua rahasia akhirnya tumpah. Bu Rina, dengan suara parau dan sesekali terisak, mengaku. Semuanya. Ia mengaku telah memalsukan tanda tangan Pak Bambang untuk beberapa pinjaman awal bertahun lalu. Ia mengaku telah menjual perhiasan-perhiasan keluarga satu persatu untuk membiayai gaya hidupnya. Ia mengaku telah meminjam uang dari setidaknya 5 rentenir yang berbeda, dengan bunga yang mencekik, menggunakan cerita tentang anak sukses dan properti mewah sebagai jaminan moral.
Untuk pesta terakhir itu, ia telah meminjam dari 2 rentenir baru, dengan jaminan fotokopi surat tanah warisan yang ia palsukan sendiri dan IMB rumah kami yang ia ambil diam-diam saat membantu membereskan berkas beberapa bulan lalu. Bagaimana bisa ibu tega menggunakan rumah kami? Tanyaku, suara bergetar. Ibu pikir itu hanya formalitas. Ibu tidak menyangka mereka akan benar-benar menagih. Ibu pikir setelah pesta, ibu akan dapat investor untuk bisnis fiktif ibu, dan semua utang akan terlunasi. Alasannya semakin tak masuk akal, menunjukkan betapa ia telah terperangkap dalam dunia hayalannya sendiri. Investor fiktif? Ibu sudah sekarat di kos-kosan murahan dikejar debt collector. Masih percaya pada investor fiktif? Hardik Haidar tak lagi bisa menahan emosi. Bu Rina menangis. Kali ini, tangisannya terdengar putus asa dan penuh penyesalan. Tapi penyesalan datang terlambat. Kerusakan sudah terjadi. Pak Bambang akhirnya angkat bicara. Besok, kita akan kumpulkan semua bukti. Semua surat utang, semua dokumen jaminan palsu. Kamu, ia menunjuk istrinya, akan ikut kami menemui para debt collector itu. Kamu akan mengakui di depan mereka bahwa kamu yang meminjam, bahwa jaminan rumah Haidar itu palsu dan tidak sah. Kamu akan minta waktu untuk menyelesaikan ini, dan kita akan negosiasi ulang utang-utangmu. Aku takut, bisik Bu Rina. Kamu harus berani. Kamu yang buat, kamu yang tanggung, sahut Pak Bambang, tegas. Dan setelah ini, kamu akan mengakui kebohonganmu pada semua orang. Pada keluarga besar, pada tetangga, pada teman-teman arisanmu. Kamu akan minta maaf. Publik. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi sandiwara. Wajah Bu Rina berkerut menahan malu yang luar biasa. Mengakui kebohongan pada debt collector adalah satu hal. Mengakui pada seluruh lingkaran sosialnya bahwa selama ini ia adalah seorang pembohong besar. Itu adalah hukuman mati bagi egonya. Kalau tidak, tanyanya, hampir tak bersuara. Kalau tidak, kata Haidar dengan dingin, kami akan serahkan semua bukti pemalsuan tanda tangan dan penipuan ini ke polisi. Kami akan lakukan proses hukum. Dan kami akan umumkan pada semua orang bahwa kami memutuskan hubungan dengan ibu karena masalah kriminal. Pilih, malu karena mengakui kebohongan, atau malu karena dipenjara. Ancaman itu efektif. Bu Rina mengangguk pelan, air mata menetes deras. Ia kalah total. Senjatanya, air mata, teriakan, sandiwara korban, tidak lagi mempan. Ia dihadapkan pada pilihan yang tidak mengenakan, dan untuk pertama kalinya, ia harus bertanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya. Keesokan harinya adalah hari yang paling memalukan dalam hidup Bu Rina. Didampingi Haidar, Pak Bambang, dan seorang kenalan pengacara yang bersedia membantu, mereka mengunjungi satu persatu markas para rentenir. Di sebuah ruang kosong dengan meja kayu usang dan beberapa lelaki bermuka sangar, Bu Rina dipaksa mengakui bahwa jaminan rumah kami adalah palsu. Proses negosiasi alot, penuh ancaman terselubung. Tapi dengan bukti pemalsuan dan ancaman laporan polisi dari pengacara, mereka akhirnya bersedia menurunkan jumlah pokok, setelah dipotong bunga yang sudah gila-gilaan, dan memberikan jadwal cicilan yang lebih panjang, dengan syarat jaminan diganti dengan surat tanah warisan yang asli, meski nilainya hampir nol, dan sebuah surat pernyataan tanggung jawab dari Pak Bambang. Setiap kali keluar dari tempat itu, Bu Rina seperti kehilangan nyawa. Wajahnya hancur, bahunya membungkuk. Ia menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang yang dulu ia coba impresi dengan kebohongannya, kini memandangnya dengan hina dan jijik. Namun, karma belum selesai. Tantangan terberat masih menunggu, mengakui kebohongan pada dunia sosialnya. Dan itu adalah peluru yang harus ia telan sendiri, di bawah sinar matahari yang terang, tanpa bisa bersembunyi di balik topeng apapun lagi. Proses hukum dengan para rentenir selesai dengan kesepakatan yang masih memberatkan. Namun setidaknya rumah kami aman. Surat tanah warisan yang nyaris tak bernilai itu kini resmi digadaikan, dan Pak Bambang, dengan berat hati, harus menyetujui pemotongan pensiun bulanannya untuk menalangi cicilan. Itu adalah konsekuensi pahit dari diamnya selama ini. Namun, bagi Bu Rina, tekanan sosial yang harus ia hadapi justru lebih menyiksa daripada utang. Haidar dan Pak Bambang bersikeras. Ia harus membersihkan nama kami dengan mengakui kebohongannya secara terbuka.
Tidak bisa setengah-setengah. Pertama, targetnya adalah lingkungan terdekat, tetangga kompleks kami dan kompleks orang tuanya. Kami memutuskan untuk mengadakan pertemuan kecil di rumah Pak Bambang, mengundang beberapa tetangga kunci yang paling banyak mendengar dan menyebarkan gosip, Bu Marni si pemilik warung, Bu RT, dan 2 orang ibu lain yang dikenal sebagai corong di lingkungan. Mereka datang dengan penasaran. Ruang tamu yang sederhana itu terasa sumpek oleh kehadiran mereka dan aura ketegangan kami. Haidar yang memulai. Terima kasih sudah datang. Kami mengundang ibu-ibu untuk meluruskan beberapa hal yang mungkin sudah beredar mengenai keluarga kami. Semua mata tertuju padanya. Lalu pada Bu Rina yang duduk terdiam di sudut, menunduk, kedua tangannya menggenggam erat di pangkuan. Selama ini, lanjut Haidar, suaranya jelas, ada banyak cerita yang tidak benar tentang bagaimana kami membeli rumah, tentang kondisi keuangan kami, dan tentang peran orang tua dalam kehidupan kami. Hari ini, kami ingin ibu saya sendiri yang menjelaskan. Dia menatap ibunya. Itu adalah perintah. Bu Rina menarik napas dalam, seperti orang yang akan menyelam. Ia menatap lantai, suaranya serak dan hampir tak terdengar saat pertama kali berbicara. Saya ingin minta maaf pada ibu-ibu. Selama ini, saya telah berbohong. Bu Marni dan lainnya bertukar pandang penuh keheranan. Saya tidak pernah memberikan uang muka untuk rumah Haidar dan Dinda. Rumah itu murni hasil kerja keras dan cicilan mereka sendiri. Saya juga tidak pernah menyuntikkan dana atau menjadi investor untuk mereka. Semua itu cerita saya saja. Setiap kata seperti dicabut paksa dari mulutnya. Lalu, pesta-pesta, cerita sukses investasi, tanya Bu RT. Itu juga kebohongan. Akuplah Bu Rina. Kini suaranya sedikit lebih lantang, namun dipenuhi rasa malu. Saya tidak punya bisnis investasi. Uang untuk pesta yang terakhir, itu dari pinjaman. Saya berhutang pada banyak orang untuk menjaga gengsi saya. Saya sakit hati melihat anak saya sukses. Sementara saya merasa tertinggal. Saya ingin diakui. Jadi saya membual. Ruang itu hening. Kejujuran yang tiba-tiba dan memalukan itu mengejutkan mereka. Aku melihat ekspresi pada wajah Bu Marni berubah dari penasaran menjadi tidak percaya, lalu menjadi semacam belas kasihan yang dicampur kejijikan. Jadi selama ini, Dinda dan Haidar. Gumam Bu RT. Mereka korban dari kebohongan saya. Potong Bu Rina. Kali ini ia menatapku dan Haidar. Air mata sungguhan mengalir di pipinya. Saya sudah merugikan mereka. Merusak barang, memakai uang mereka tanpa izin, menyebar rumor yang merusak nama baik mereka. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada mereka, dan pada ibu-ibu yang sudah saya tipu. Pertemuan itu berakhir dengan canggung. Para tetangga pergi dengan wajah-wajah yang masih mencerna informasi bombastis itu. Tapi setidaknya, benih kebenaran sudah tertanam. Tahap kedua lebih sulit, mengembalikan semua yang dipinjam paksa. Haidar membuat daftar. Ini adalah proses yang memalukan sekaligus melelahkan secara mental. 1. Perhiasan dan aksesoris Bu Rina harus mengembalikan sisa perhiasan dan barang-barang milikku yang ia ambil. Sebuah scarf Hermes yang hilang. Sebuah tas kecil branded yang ia pinjam untuk pesta dan tidak pernah dikembalikan. Bahkan beberapa potong pakaian yang ia sukai. Ia mengembalikannya satu persatu. Kebanyakan dalam kondisi yang sudah tidak prima. Tas itu ternoda. Scarfnya kusut. Setiap pengembalian diiringi bisikan maaf yang hampir tak terdengar. 2. Pengakuan pada keluarga besar. Sebuah pesan suara panjang dari Bu Rina dikirim ke grup WhatsApp keluarga besar. Isinya pengakuan serupa, bahwa ia telah berbohong tentang status keuangannya, tentang perannya dalam kesuksesan kami, dan meminta maaf telah mencoreng nama keluarga. Responnya beragam. Ada yang diam, ada yang menyatakan kekecewaan, ada yang malah marah karena merasa dibohongi selama ini. Hubungannya dengan banyak saudara pun renggang. 3. Pelurusan di tempat kerja dengan didampingi Haidar. Bu Rina harus menelepon atasan saya, Ibu Dewi. Dari speakerphone, kami mendengar ia dengan suara gemetar meminta maaf atas teleponnya yang tidak profesional dulu, mengakui bahwa ceritanya tentang tekanan finansial kami tidak benar, dan memastikan bahwa ia tidak akan mengganggu lagi. Ibu Dewi, setelah terdiam sejenak, hanya berkata singkat, "Terima kasih atas klarifikasinya,
Ibu, semua sudah jelas. Itu adalah kemenangan kecil tapi penting bagi reputasi profesionalku. 4 titik paling memalukan. Arisan Burina harus menghadiri pertemuan arisan berikutnya, bukan sebagai anggota, tapi sebagai pembuat pengumuman. Di depan 8 orang wanita yang pernah ia buat kagum, dan mungkin iri, dengan kebohongannya, ia mengaku bahwa semua cerita tentang investasi, tentang uang muka rumah kami, tentang bisnis propertinya, adalah dusta. Ia mengaku bahwa ia hidup dari utang dan penipuan. Reaksi mereka lebih keras daripada tetangga. Beberapa langsung menunjuk-nunjuk, menyebutnya pembohong besar. Seorang bahkan berkata, "Kita semua pernah mentraktir dia karena mengira dia dalam kesulitan setelah membantu anaknya. Ternyata kita yang ditipu." Burina diusir dari grup arisan itu. Ia pulang dengan mata bengkak dan harga diri yang hancur lebur. Setiap proses pengembalian dan pengakuan itu seperti menyobek luka lama. Bagi Burina, itu adalah hukuman mati sosial. Gengsi yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan hari. Ia menjadi bahan gunjingan, bukan lagi karena kekayaannya, tapi karena kebohongan dan kepalsuannya. Bagi kami, ada kelegaan melihat kebenaran akhirnya menang. Tapi kelegaan itu bercampur kepahitan. Melihat seorang manusia, meski telah menyakiti kami begitu dalam, dihancurkan oleh aibnya sendiri, tidak sepenuhnya memuaskan. Itu hanya terasa kosong. Suatu sore, setelah semua pengembalian barang selesai dan pengakuan-pengakuan memalukan telah dilakukan, Burina datang ke rumah kami. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri di pagar. "Dinda, Haidar," panggilnya lembut. Matanya merah, wajahnya menua 10 tahun. "Ibu." Iku tidak tahu lagi harus berkata apa. Terima kasih masih memberi ibu kesempatan untuk memperbaiki ini, meski caranya sangat menyakitkan. Ia menarik napas. Ibu tahu ibu tidak layak. Tapi iku janji, ini benar-benar akhir. Ibu akan menjauh, tidak akan mengganggu kalian lagi. Ia membungkuk sedikit, sebuah gestur yang belum pernah ia lakukan, lalu berbalik dan pergi dengan langkah tertatih. Aku dan Haidar berdiri di teras, menyaksikan sosoknya yang menyusut di ujung jalan. Perasaan kami campur aduk. Apakah ini kemenangan? Atau hanya gencatan senjata dalam perang yang telah menghancurkan semua pihak? Rumah kami kini damai. Rumor telah berhenti. Ancaman utang tertangani. Tapi ada bekas luka yang dalam pada hubungan ini, dan sebuah pelajaran mahal. Terkadang, karma tidak datang sebagai bencana besar, tetapi sebagai proses pengembalian yang memalukan, perlahan-lahan, dan harus ditelan sendiri di depan orang-orang yang paling ingin kita buat terkesan. Burina kini hidup dengan konsekuensi itu setiap hari. Dan kami harus belajar untuk hidup dengan memori akan semua itu. Setelah badai pengakuan dan pengembalian yang memalukan itu, kehidupan memasuki fase baru, keheningan. Bukan lagi ketegangan yang menusuk, melainkan keheningan kosong pasca bencana. Burina benar-benar menepati janjinya untuk menjauh. Ia menghilang dari radar sosialnya sendiri. Tidak ada lagi kehadiran di arisan, di acara pengajian kompleks, atau sekadar nongkrong di warung. Ia menjadi bayangan di balik jendela rumah lamanya. Aku dan Haidar fokus membangun kembali kehidupan kami. Kami merenovasi bagian-bagian rumah yang rusak akibat pesta dulu. Lantai parket yang tergores akhirnya diganti. Taplak sofa yang ternoda dibersihkan profesional. Setiap perbaikan terasa seperti menyembuhkan luka fisik dari luka emosional yang lebih dalam. Hubungan kami dengan Haidar menjadi lebih kuat, namun juga lebih waspada. Ada kelelahan tertentu yang tertinggal, seperti tentara yang pulang dari perang. Kami tidak lagi mudah mempercayai, terutama ketika berhubungan dengan keluarga. Suatu hari di akhir pekan, sekitar 2 bulan setelah segala sesuatu mereda, ayah mertuaku, Pak Bambang, menelepon. Suaranya terdengar lebih ringan, namun masih ada kesedihan yang tertahan. "Nak, bisakah kalian mampir sebentar? Ada sesuatu. Ibu kamu ingin bicara." Pertemuan itu diatur di rumah mereka. Saat kami tiba, suasana berbeda. Rumah itu terasa lebih terang, lebih rapi. Barang-barang berlebih dan ornamen norak yang dulu dipajang Burina untuk pamer telah menghilang. Ruang tamu terasa lebih lapang, lebih jujur.
Bu Rina keluar dari dapur membawa nampan berisi teh dan piring kue kering sederhana. Ia mengenakan kain batik lusuh dan kaos polos. Rambutnya diikat sembarangan. Tanpa riasan, ia terlihat lebih tua, lebih lelah, namun ada ketenangan aneh di matanya yang sebelumnya selalu berbinar dengan rencana atau kepura-puraan. "Ibu masak kue nastar," katanya, suaranya datar. "Bukan yang beli." Kami duduk. Keheningan awalnya canggung. Ia menyuapi sendiri tehnya, matanya menatap cangkir. "Ayah bilang ibu mau bicara sesuatu," buka Haidar, mencoba memecah kebekuan. Bu Rina mengangguk pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, seperti mengumpulkan keberanian. Sejak kejadian-kejadian itu, mulutnya, ibu banyak menghabiskan waktu di rumah. Sendirian. Memikirkan. Ia berhenti, menelan ludah. Ibu melihat ke cermin, dan untuk pertama kali, ibu tidak melihat orang yang ibu pikir ibu lihat selama ini. Ia menceritakan, dengan terbata-bata, hari-harinya dalam pengasingan itu. Bagaimana tetangga yang dulu ramah sekarang hanya memberi anggukan singkat. Bagaimana telepon dari teman-teman lamanya berhenti total. Bagaimana anaknya satu-satunya, Haidar, hampir hilang dari hidupnya karena ulahnya sendiri. Yang paling menyakitkan, lanjutnya, suaranya bergetar, adalah ketika ibu membersihkan lemari dan menemukan foto-foto lama. Foto waktu Haidar kecil, waktu kita masih benar-benar sederhana, bahkan serba kekurangan setelah bisnis ayah bangkrut. Tapi di foto itu, kita tertawa. Ibu ingat, dulu ibu bisa bahagia hanya dengan melihatmu dapat ranking di sekolah, atau hanya dengan makan malam bersama dengan lauk seadanya. Air matanya menetes. Namun kali ini tidak dramatis. Itu adalah air mata kesedihan yang jernih. Lalu ibu melihat foto-foto lebih baru. Setelah kalian menikah, punya rumah. Di foto itu, wajah ibu selalu tegang. Selalu seperti sedang berusaha tampil. Senyumnya dipaksakan. Ibu sibuk mengatur pose, sibuk memastikan latar belakang yang mewah terlihat, sibuk memikirkan apa yang akan orang katakan tentang ibu, tentang kita. Ia memandangi Haidar. "Ibu tidak melihat kebahagiaanmu. Ibu hanya melihat panggung." Pengakuannya hari ini berbeda. Bukan pengakuan terpaksa di depan debt collector atau tetangga. Ini adalah refleksi diri yang dalam dan menyakitkan. "Aku iri, nak," bisiknya, memecah tabu terbesar. "Iri pada Dinda. Iri pada kalian berdua. Kalian punya sesuatu yang ibu dan ayahmu dulu punya. Tapi ibu hancurkan, kebersamaan yang tulus, kesederhanaan yang bahagia. Dan sebagai gantinya, ibu mengejar bayangan. Mengejar tepuk tangan orang lain. Ibu pikir dengan punya rumah besar, mobil bagus, dan cerita sukses, ibu akan bahagia. Tapi yang ibu dapat malah ini." Ia menunjuk sekeliling ruangan yang sederhana, dan pada dirinya sendiri yang lusuh. "Ibu minta maaf," katanya, kali ini menatapku langsung. Bukan permintaan maaf yang mengharapkan pengampunan instan, tapi pengakuan bersalah yang tulus. Bukan hanya untuk uang, untuk rumah, untuk rumor, tapi untuk mencoba merusak sesuatu yang baik antara kalian. Untuk iri yang ibu ubah menjadi racun. Ibu sakit, Dinda. Dan ibu membuat kalian sakit karenanya. Ruang itu kembali hening. Kata-katanya menggantung, berat dengan penyesalan yang terdengar begitu asli. Haidar menunduk, tangannya menggenggam tanganku erat. Aku sendiri merasa ada sesuatu yang mencair di dada, tapi juga ada tembok besar yang masih berdiri. Memaafkan itu satu hal. Melupakan dan mempercayai lagi adalah hal yang lain sama sekali. Kami mendengar ibu, Bu, kataku akhirnya, suaraku halus. Dan kami menghargai kejujuran ibu hari ini. Tapi luka butuh waktu untuk sembuh. Kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Haidar mengangguk. Ibu benar. Kita semua perlu waktu. Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Mungkin ibu bisa datang untuk makan malam di rumah kami sesekali. Tapi dengan aturan baru. Tidak ada pembicaraan tentang uang, tentang gengsi, tentang orang lain. Hanya tentang kita. Seperti dulu. Bu Rina mengangguk cepat, air mata mengalir deras. Iya, ibu mengerti. Ibu terima syarat apapun. Ibu tidak minta lebih.
Pertemuan itu berakhir dengan pelukan ringan antara Haidar dan ibunya. Pelukan pertama yang tidak kaku atau dipaksakan dalam waktu yang sangat lama. Untukku, ia hanya mengangguk hormat, dan itu lebih dari cukup. Dalam perjalanan pulang, Haidar berkata, "Aku tidak tahu apakah ini awal yang baru, atau hanya jeda sebelum badai berikutnya." "Aku juga," jawabku. Tapi setidaknya, hari ini dia melihat dirinya sendiri di cermin. Dan cermin itu retak. Haid. Mungkin saja, melihat bayangan yang retak itu adalah awal dari perbaikan yang sesungguhnya. Bu Rina kini hidup dalam pengasingan yang ia pilih sendiri. Tapi pengasingan itu memberinya sesuatu yang tidak pernah ia miliki selama bertahun-tahun. Kesempatan untuk jujur pada dirinya sendiri. Dan bagi kami, itu memberi kita ruang bernapas, dan secercah harapan bahwa mungkin, hubungan ini tidak harus berakhir dengan kebencian abadi. Mungkin, dari puing-puing kehancuran yang ia ciptakan, bisa tumbuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih sederhana, lebih jujur, dan jauh lebih berharga daripada semua ilusi kemewahan yang pernah ia kejar. Waktu yang akan menjawab. Setahun berlalu. Waktu, seperti air yang mengalir perlahan, telah mengikis sebagian rasa sakit dan mengisi celah-celah retak dengan endapan kesabaran. Kehidupan kami menemukan ritmenya yang baru. Rumah kami, tanpa gangguan tak terduga atau noda saus sambal yang tiba-tiba, benar-benar menjadi tempat berlindung yang damai. Tanaman-tanamanku tumbuh subur, dan Haidar bahkan memulai proyek kecil-kecilan merakit meja kerja di garasi. Suara tawa kami lebih sering terdengar, ringan dan bebas. Hubungan dengan Bu Rina berjalan di jalur yang rapuh namun konsisten. Sesuai janji, ia datang untuk makan malam 2 minggu sekali. Kedatangannya tidak lagi seperti inspeksi kerajaan. Ia datang dengan membawa buah atau kue buatannya yang sederhana. Percakapan kami berputar pada hal-hal remeh. Cuaca, resep baru yang ia coba, kabar tentang tetangga lama yang pindah. Topik tentang uang, gengsi, atau penilaian orang lain seolah-olah telah dikubur dalam sebuah perjanjian tak terucapkan. Ia banyak diam, lebih banyak mendengarkan. Matanya, yang dulu selalu berbinar dengan agenda, kini sering terlihat memandang kami dengan tatapan pilu namun penuh perhatian. Kemudian, peluang itu datang. Sebuah email dari kantor pusat. Tawaran untuk menjadi project lead di cabang Singapura selama 18 bulan, dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar dan kompensasi yang sangat menggiurkan. Ini adalah lompatan karir yang tidak bisa kulewatkan. Malam itu, kami membahasnya di meja makan. Cahaya lampu menggantung menerangi wajah Haidar yang serius. "Ini mimpi, Din. Tapi, kita harus realistis. Rumah ini, pekerjaanku." Tanyanya, "Kamu bisa kerja remote sebagian waktu, kan? Atau cuti panjang? Untuk rumah, kita butuh seseorang yang kita percaya untuk menjaganya." Jawabku. Lalu, kami terdiam sama-sama memikirkan sosok yang sama. Tapi bisakah kami? Setelah segalanya, hari berikutnya, kami mengundang Bu Rina dan Pak Bambang untuk makan malam yang lebih formal dari biasanya. Setelah makanan habis, Haidar membuka topik. Ada tawaran kerja untuk Dinda di Singapura, 18 bulan. Kami sedang mempertimbangkannya. Kedua orang tua itu terlihat kaget. Lalu, Bu Rina bertanya, dengan suara hati-hati, "Lalu, rumah ini?" "Itu salah satu hal yang kami pikirkan." Aku menjawab, menatapnya langsung. "Kami butuh seseorang yang bisa menjaga rumah, menyiram tanaman, memastikan semuanya aman. Tapi itu adalah tanggung jawab besar dan membutuhkan kepercayaan." Udara di ruangan itu seketika menebal. Pak Bambang memandangi istrinya. Bu Rina menunduk, memutar-mutar sendok di tangannya. Ia mengerti sepenuhnya beratnya kata, kepercayaan, itu. Setelah keheningan yang panjang, ia angkat kepala. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tegas. Jika kalian mempercayakan rumah ini pada ibu berjanji. Ibu hanya akan menjaganya. Tidak ada acara. Tidak ada tamu tanpa izin. Tidak ada yang disentuh selain untuk dibersihkan. Ibu akan mengabari kalian setiap hari. Kalau perlu pasang CCTV yang bisa kalian lihat dari sana. Ia menarik napas. Ini bukan hanya rumah. Ini bukti terakhir yang ibu punya bahwa kalian masih mau memberi ibu kesempatan. Ibu tidak akan mengkhianatinya lagi.
Janjinya terdengar berbeda. Bukan janji manis untuk membujuk, tapi sumpah serius dari seseorang yang takut kehilangan untuk terakhir kalinya. Pak Bambang menambahkan, ayah juga akan sering mampir. Kita jaga bersama. Haidar dan aku bertukar pandang. Ini adalah risiko besar. Tapi, di balik risiko itu, ada peluang untuk pemulihan yang sesungguhnya. Memberi kepercayaan adalah cara terakhir untuk menguji apakah perubahan itu nyata. Kami tidak akan pasang CCTV, Bu, kata Haidar pelan. Tapi kami akan percaya pada janji Ibu. Jika Ibu jaga rumah ini baik-baik, saat kami pulang, mungkin kita bisa mulai membangun sesuatu yang baru. Bukan sebagai ibu dan menantu yang bermasalah, tapi sebagai keluarga yang mencoba lagi dari awal. Air mata Bu Rina akhirnya tumpah. Kali ini, air mata yang penuh syukur dan beban tanggung jawab yang ia terima dengan sukarela. Terima kasih, Ibu. Ibu tidak akan mengecewakan. Ibu sumpah. Bulan-bulan persiapan berlangsung cepat. Keberangkatan ke Singapura semakin dekat. Suatu sore, Bu Rina datang dengan sebuah buku catatan kecil. Ibu tulis semua jadwal penyiraman tanaman, nomor tukang kebun langganan, nomor ahli AC, dan daftar barang berharga yang harus dicek berkala. Katanya, serius seperti seorang pelajar yang menyerahkan laporan. Aku menerimanya, tersentuh oleh usahanya yang meticulous. Hari keberangkatan tiba. Saat taksi yang akan membawa kami ke bandara sudah menunggu, Bu Rina memeluk Haidar erat-erat. Jaga diri, nak. Jaga Dinda. Lalu ia menoleh padaku. Untuk pertama kalinya, ia membuka tangannya. Sebuah gestur yang membiarkan aku memilih. Aku melangkah mendekat dan memeluknya. Badannya terasa ringan dan ringkih. Jaga rumah kami, Bu, bisikku di telinganya. Iya, Ibu jaga dengan baik, jawabnya, suaranya parau. Kami pergi. Melalui kaca belakang taksi, kami melihatnya masih berdiri di depan pagar, melambai, sampai sosoknya menghilang di tikungan. Penerbangan menuju Singapura diliputi perasaan campur aduk, semangat untuk petualangan baru, kecemasan akan ketidakpastian, dan sebuah kepercayaan kecil yang kami titipkan pada orang yang pernah menghancurkannya. Malam pertama di apartemen sewaan kami yang kecil di Singapura, ponselku berdering. Sebuah pesan WhatsApp dari Bu Rina. Bukan telepon, hanya pesan. Lampiran sebuah foto, tampak depan rumah kami yang terang oleh lampu taman, terlihat rapi dan damai. Di bawahnya, sebuah caption pendek. Semua aman. Tanaman sudah disiram. Selamat beristirahat, Ibu Rina. Aku menunjukkan pada Haidar. Dia tersenyum kecil, lalu memelukku. Langkah pertama, bisiknya. Langkah pertama, aku mengulang. Rumah kami, baik yang fisik di Indonesia maupun yang abstrak dalam hubungan kami, kini dititipkan pada sebuah janji. Dan untuk pertama kalinya, kami merasa tenang menitipkannya. Bukan karena kami naif, tapi karena kami memilih untuk percaya bahwa di balik semua reruntuhan masa lalu, selalu ada kemungkinan untuk membangun fondasi baru. Dan fondasi itu dimulai dengan satu hal sederhana, kepercayaan yang diberikan, dan janji yang dipegang teguh di bawah langit baru yang sama-sama kami jaga.